Berjalan di sisi Brin, Tan bertanya santai, "Tili Tuan Putri, ada berapa orang yang harus Anda beri hormat?" Tili Lara menjawab polos, "Tili cuma 3." Tili pria itu mengangguk puas. "Tili tepat sekali. Tili." Ia menjelaskan dengan nada serius. "Tili sabda sang kaisar adalah titah naga hitam. Hukum mutlak yang tak terbantahkan. Bahkan jika Baginda menunjuk sebuah boneka jerami sebagai pewaris takar, Tili. Tili maka semua bangsawan wajib bersujud padanya." Tili Lara tertegun. Astaga. Sehebat itukah kekuatan mutlak dari titah kaisar? Bahkan meski aku sudah menjadi putri, rasanya mustahil ucapanku punya kuasa sebesar itu. Namun Tan kembali menegaskan, "Tili ingat, Yang Mulia secara resmi telah mengangkat Anda sebagai putri kandungnya." Tili. Lara hanya mengangguk canggung. Dalam hatinya ia merintih, Tan dan Brin pasti tidak tahu kebenarannya. Aku ini cuma putri kontrak berbatas waktu, bukan penerus tahta sungguhan. Dengan sebelah mata berkedip, Tan menggoda. "Tili Anda itu sosok agung." Cukup dengan isyarat mata, kapten pengawal pun langsung bersujud. Tili Lara melongo kebingungan. "Tili tunggu, lalu yang 3 tadi?" "Tili?" Tawa membahana keluar dari mulut Tan. Lara masih bergumam ragu, "Masa iya kekuasaanku sebesar itu?" "Kah?" Satria itu lalu berbisik, "Tili hanya tersisa 4 pewaris darah naga takar. Kaisar, Permaisuri, Putra Mahkota, dan Anda. Tili. Tili itu, artinya, hierarki Anda saat ini berdiri tegak di urutan kedua pewaris tahta." Tili namun Lara menepis pelan, "Tili aku sama sekali tidak peduli soal itu, Tili. Tili toh nanti putra mahkota yang akan berkuasa, kan? Urusan politik terlalu memusingkan bagiku." Tili Tan tersenyum lembut. "Tili itu memang benar. Saya hanya ingin Anda sadar betapa absolutnya posisi Anda." Tili. Lara berjalan riang menyusuri istana. Tan perlahan mundur ke dalam bayangan. "Tili silakan maju, saya akan memantau dari kejauhan." Tilik Satria Agung itu malah merasa konyol sendiri, merasa layaknya penguntit bayaran. Langkah Lara terhenti oleh tombak penjaga. "Tili kalian tidak mau membuka jalan untukku?" Tili tanya Lara. Penjaga itu menjawab angkuh, "Tili maaf, akses ditolak." Tili aura permusuhan menguar, membuat Lara mengepalkan tangan erat-erat. "Sabar. Jangan takut. Ada Brin dan Tan di belakangku. Aku pasti bisa." Ia lalu mendongak menantang, "Tili apa alasan kalian melarangku?" Tili penjaga itu membalas dingin, "Tili ini adalah perintah langsung Yang Mulia. Tili." Nyali Lara seketika menciut. Kalau itu memang titah kaisar, aku bisa apa?" Dengan panik ia menoleh pada Brin. Namun sang pelayan justru menyeringai penuh arti. Lara mematung kebingungan. Brin dengan anggun melangkah maju. Nada bicaranya menajam. "Tili begitukah? Apakah Baginda secara spesifik melarang putri mahkota melintasi jalan ini?" "Tili." Penjaga itu mendecak kesal. Ia menghentakkan ujung tombaknya dengan keras. "Tili pokoknya anak ini dilarang masuk." Tili Brin sigap. Menjadi perisai bagi Lara. Namun sedetik kemudian, aura membunuh meledak dari belakang. "Tili kau bilang apa barusan, Tili?" Tersentak kaget, penjaga itu menoleh patah-patah. Tan melangkah maju dengan tatapan iblis. "Tili coba ulangi." "Siapa yang tidak boleh masuk?" Tili, sang penjaga pun mulai menggigil ketakutan melihat senyum bengisnya. Dengan satu gerakan kilat, Tan merampas tombak itu. "Tili laporkan nama dan pangkatmu." Tili bentaknya. Sambil berkeringat dingin, penjaga itu tergagap, "Tili J. John Enders. Perwira tingkat 1 Divisi Utama Pengawal Kekaisaran." "Tili." Cengkeraman Tan seketika membengkokkan gagang baja tombak itu. "Tili bagus sekali, Enders. Sekarang jelaskan, siapa yang berani kau halangi tadi?" Tili penjaga itu, nyaris mengompol. "Tili itu." "Anu. Tili." Tangan Tan terus meremas baja rapuh itu bagai kerupuk. "Tili ku dengar para bangsawan butuh izin khusus masuk Istana Matahari. Tapi sejak kapan aturan rendahan itu berlaku untuk keturunan langsung kekaisaran?" "Tili." Wajah penjaga itu pucat pasi. "Tili tidak, Kapten." Tili Tan menatapnya sinis. "Tili lalu kau buta huruf, sampai tidak mengenali lencana pelayan pribadinya?" "Tili." Dengan suara bergetar ia menjawab, "Tili maafkan saya, Kapten. Tili. Tili hanya keluarga inti kekaisaran yang diizinkan memiliki pelayan pribadi." "Apakah otakmu kosong sampai melupakan aturan dasar ini?" Tili pria itu tersungkur ketakutan. "Tili saya bersalah." Tili Tan menggeram marah, menghancurkan ujung tombak itu berkeping-keping. Ia lalu melempar bongkahan logam itu tepat ke dada sang penjaga. "Tili seret atasanmu menghadapku sekarang." Tili Enders lari terbirit-birit dengan kaki gemetar. Tan menghela napas kasar. "Ini gila. Sepanjang sejarah kekaisaran, belum pernah ada putri raja ditolak masuk." Prajurit tengik itu bahkan berani mengintimidasi dan menghentakkan senjatanya pada seorang tuan putri.
Beraninya dia menakut-nakuti gadis sekecil ini. Bahkan monster liar pun takkan sekejam itu pada anak kecil. Senyum dingin kembali muncul di bibirnya. Aku tahu pasti akan ada penolakan. Tapi prajurit rendahan menghina putri angkat kaisar secara terang-terangan? Aura membunuhnya langsung pudar saat menoleh pada Lara. Tili, silakan lanjutkan jalan-jalan Anda, Tuan Putri. Istana ini milik Anda. Tili, batinnya berbisik. Tuan Putri tidak boleh melihat pertumpahan darah setelah ini. Ia membalikkan badan bersiap pergi. Tili, biar saya yang menyapu bersih kotoran di sini. Tili, namun tiba-tiba, suara cemas Lara menghentikannya. Tili, tunggu. Apa kau tak apa-apa menghadapi mereka sendirian? Tili, mata Tan membelalak tak percaya. Gadis kecil itu menatapnya mantap. Tili, aku akan membantumu. Aku tahu kau kuat, tapi bertarung bersama jauh lebih baik daripada sendirian, kan? Tili Tan terpaku, tak bisa berkata-kata mendengar kepolosan itu. Tawa hangat lolos dari mulut ksatria itu. Lara menambahkan, Tili, kalau bahaya, aku tinggal menangis pada ayahanda kaisar. Tili, namun tiba-tiba, sebuah suara menggema. Tili, tidak perlu repot-repot begitu. Tili. Sosok agung sang kaisar berdiri menjulang di balkon atas, didampingi ajudannya, Lat, mata Lara berbinar cerah. Tili, salam, ayahanda. Tili Brin langsung bersujud memberi hormat, diikuti oleh Lara. Sementara itu Tan, hanya menggaruk tengkuknya canggung. Tili, niat awal hamba ingin menghabisi sampah itu, bukan mencari perhatian Baginda. Tili, sang kaisar mendengus dingin. Tili sungguh menggelikan. Tili, langkah kakinya menggema. Tili, seekor tikus rendahan berani menggonggong pada naga kecilku? Tili. Tili pasti ada dalang besar di belakangnya. Tili, kaisar turun dan menyentil dahi putrinya perlahan. Sentuhan itu mengejutkan Lara hingga bahu mungilnya bergetar kecil. Kaisar menyeringai bangga padanya. Tili, kau itu seorang takar. Tili, tegasnya. Tili menjadi penguasa takar sama sekali, tidak peduli dengan. Tili. Tili. Dari mana asal-usulmu? Seberapa banyak hartamu? Atau apakah dunia menganggapmu berharga? Tili. Tatapan kaisar mengintimidasi seluruh ruangan. Tili, aku sendiri yang telah mengangkatmu sebagai pewaris kekaisaran. Tili. Tili, itu berarti semesta wajib berlutut di kakimu. Siapapun yang berani menentangmu, artinya mereka mengibarkan bendera perang melawanku. Tili, tekanan aura naga yang mengerikan membungkam seisi istana, menegaskan bahwa ini adalah titah kematian. Sang kaisar memutar bola matanya. Tili, jadi, siapa cecunguk itu? Tili Tan langsung merespons, Tili perwira divisi 1 pengawal kekaisaran, Baginda. Tili Lat mengangguk paham. Tili dimengerti. Tili, pria itu lalu tersenyum manis menatap Lara, dengan kilat mata berbahaya. Tili, Tuan Putri Lara, silakan kelilingi istana matahari sesuka hati Anda. Biar kami yang membereskan sampah ini. Tili, Lara menelan ludah. Ya ampun, senyum ajudan itu menyeramkan sekali. Langkah, Lara pun berlanjut ditemani pelayan setianya. Otaknya terus berputar. Sekarang aku paham. Dia menjadikan selir jelas bukan karena berhati malaikat. Sepanjang lorong, semua ksatria bersujud hormat. Gadis itu kembali bergumam, cepat sekali. Para penjaga yang tadinya menghalangi jalan, kini sudah diganti semua. Gosip istana memang secepat kilat. Brin menutupi tawa kecilnya dengan anggun. Tili, sudah sewajarnya, Tuan Putri. Tili. Tili, ini adalah insiden yang mengancam otoritas Anda. Sedikit saja keluarga kekaisaran disinggung, nyawa taruhannya. Tili, sang pelayan tiba-tiba mencondongkan tubuh dengan senyum misterius. Tili, no. Tili. Tili. Bagaimana rasanya mencicipi kekuasaan absolut, Tuan Putri? Tili, Lara tertegun sejenak. Rasa kekuasaan? Jadi inikah rasanya? Sambil perlahan menggigit kue manisnya, sambil tersenyum, Lara membatin, makanan selezat ini. Mungkinkah aku bisa merasakannya jika bukan karena status putri ini? Di atas ranjang empuknya, dia kembali bergumam, inilah manisnya kekuasaan. Tanpa gelar ini, kasur selembut awan ini hanyalah angan. Kekuasaan benar-benar mengubah segalanya. Pagi harinya, Lat berkomentar santai, bukankah itu lebih terasa seperti sensasi menjadi orang kaya baru? Kaisar menghempaskan tumpukan dokumen ke meja. Kekuasaan sejati diukur dari kelihayan kita mengendalikannya. Tiba-tiba, angin meniup kertas-kertas itu. Tan berteriak panik, Yang Mulia. Namun, dengan sangat lincah, Lara menangkap lembaran itu satu persatu di udara. Sambil tersenyum bangga, dia menyeletuk, kalau begitu, kekuasaanku sudah berada di puncak. Sungguh, seumur hidupku, aku belum pernah merasa senyaman ini. Tiba-tiba matanya membulat. Ah, gawat, waktuku habis. Brin sudah berjanji akan memperkenalkanku pada barisan pelayan baru hari ini. Begitu siluetnya menghilang, Lat menatap Kaisar. Strategi Anda sempurna. Kita sukses merombak total militer kekaisaran, dan menyusupkan pasukan elit kita tepat ke jantung Istana Matahari.
Demi menjaga martabat di mata publik, istana luar masih dijaga prajurit standar. Namun percayalah, perlahan tapi pasti, mereka semua akan ditarik menjadi pengawal inti kekaisaran. Kudengar, sang permaisuri juga melakukan pembersihan besar-besaran pada pelayan kepercayaannya. Kaisar menjawab pelan. Benar. Saat Ludia meminta izin merombak kastil, aku memberinya kuasa penuh. Itu keputusannya. Hebatnya, dia langsung membeberkan bukti korupsi dengan tenang, seolah dia sudah memprediksinya. Hanya dengan satu tebasan tak kasat mata, dia membumi hanguskan seluruh pion faksi bangsawan dari Istana Matahari. Lat bergidik kagum. Instingnya dalam memilih ajudan sungguh mengerikan. Akurasi pilihannya membuatku curiga, jangan-jangan dia sudah menyusup dan membaca laporan rahasia penyelidikanku? Karismanya mematikan, aku nyaris jatuh hati padanya. Kaisar menyipitkan mata, keberaniannya melampaui akal sehat. Sangat janggal melihat wanita sekuat itu berdiri tanpa bayang-bayang faksi pendukung di belakangnya. Dia bukanlah boneka yang bisa disetir siapapun. Di papan catur ini, dialah sang pemain utama. Kaisar bergumam pelan, wanita itu selalu saja memancing rasa kejutanku. Di ruangan lain, aroma kehangatan menguar. Lara, manis sekali aromamu hari ini, ucap Ludia sambil mendekap dan mencium putrinya. Lara membalas, aku baru saja tur dapur bersama Brin, ibu. Dapur itu seperti surga. Aku mencicipi banyak hidangan lezat, dan mereka membawakanku segunung camilan. Alis Ludia terangkat. Dapur istana? Sejenak dia terdiam, lalu menyadari sesuatu. Ah, tentu saja. Semua tikus kotor di dapur sudah kubasmi bersih. Keselamatannya terjamin. Wah, makanannya luar biasa lezat loh. Seru Lara. Ludia tersenyum lega dan mengangguk. Begitu ya. Apa kau mampir ke ruang kerja yang mulia hari ini? Lara tertawa kecil. Tentu. Tadi yang mulia sedang melempar-lempar dokumennya ke udara. Dalam sekejap, aura Ludia membeku. Berani-beraninya bajingan naga kecil itu. Lara memiringkan kepala. Bingung. Ludia buru-buru tersenyum lembut. Santai saja, sayang. Jangan terlalu lelah bekerja. Lara menggeleng. Tenang saja. Ini malah seru. Menyadari tumpukan perkamen, Lara bertanya, Ibu, gunung surat ini untuk siapa? Ludia menatapnya dengan kilat ambisi. Ini balasan dari para bangsawan. Waktunya telah tiba, Ibu akan mendirikan lingkaran sosial eksklusif. Dan tentu saja, Ibu harus mulai memutar uang muka kontrak Ibu. Mata Lara membulat. Bayaran kontrak. Ludia menjelaskan perlahan. Benar. Saat memulai kesepakatan ini, Ibu menerima suntikan dana. Kelak saat kita harus angkat kaki dari sini, semua kemewahan ini tak bisa dibawa pergi. Jadi, kita harus menimbun pundi-pundi emas dari sekarang, kan? Lara tertegun melihat pesona keyakinan ibunya. Dengan cemas Lara memperingatkan, tapi ibu, jangan tergiur rayuan tabib palsu penjual air suci penyembuh, atau guci ajaib pembawa hoki. Ibu harus waspada terhadap penipu licik. Hati Ludia menghangat, dia tersenyum lembut. Astaga, harta karun terbesarku ada di hadapanku. Untuk apa ibu mencari kebahagiaan lain? Tenang saja, ibu hanya berinvestasi pada bisnis yang 100% menguntungkan. Lara memicingkan mata. Benarkah seakurat itu? Kenapa rasanya aku pernah mendengar kalimat deja vu ini? Ludia mengusap lembut kepala putrinya. Buang keraguanmu, ibu tahu persis arah langkah ini. Baiklah, tapi ibu harus berjanji memberitahuku soal rencana investasi itu ya? Ludia mengangguk setuju. Tentu saja. Tiba-tiba dia membunyikan lonceng peraknya. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin ibu berikan padamu sekarang. Pintu terbuka. Seorang pelayan melangkah masuk membawa nampan beludru. Di atasnya, tergeletak sekeping koin. Nafas Lara tercekat di tenggorokan. Ini. Mustahil. Pupil matanya melebar sempurna. Kakinya mendadak lemas. Dengan tubuh bergetar hebat, dia mengulurkan tangan. Maaf membuatmu menunggu lama demi replika koin perak ini. Bisik Ludia. Pedagang tua sialan itu gagal menepati janji penjagaannya. Ludia menatap cemas. Tapi, apa koin itu benar-benar mirip dengan milikmu? Rasa hangat menjalar di dada Lara. Tangannya menggenggam erat koin itu. Benar, ini koin perakku. Aku hafal setiap retakan dan cacat di permukaannya. Benda kecil inilah yang selalu kugenggam erat, menjadi satu-satunya jangkarku saat bermimpi tentang masa depan. Kehilangan koin ini sempat meremukan hatiku. Rasanya tak ada lagi yang bisa kulakukan. Bahkan, tak pernah terlintas di benakku untuk mencari koin perak pengganti. Karena sentuhan koin baru pasti akan terasa asing dan hampa. Tapi jika aku menolak niat baik ini, aku pasti terdengar seperti bocah manja. Menahan isak tangis, Lara menghambur memeluk ibunya. Terima kasih banyak, Ibu. Ludia membalas pelukan itu dengan hangat. Tidak, sayang. Ibulah yang berterima kasih. Maafkan Ibu karena belum bisa menemukan sisa koinmu yang lain. Lara mendongak, matanya berkaca-kaca namun senyumnya bersinar terang.
Tidak apa-apa kok. Memiliki koin perak ini saja sudah cukup. Hati Ludia berdesir. Padahal aku sudah membalikkan dunia demi koin ini. Sayang, kebahagiaanmu adalah tujuan hidup ibu. Pelukan mereka semakin erat. Tak lama kemudian, saat menaiki anak tangga istana, Lara bersenandung riang. Brin tersenyum hangat, Nona terlihat sangat bersinar hari ini. Lara mengangguk mantap, menahan sisa tangis kebahagiaan di suaranya. Tentu saja, koin berharga ini dan dompet cantik pemberian ibu, akan selalu kujaga kemanapun aku pergi. Biarpun dompet ini diisi dengan kepingan emas, nilainya takkan pernah bisa mengalahkan koin perak kesayanganku ini. Tiba-tiba, pandangan Lara terpaku pada sebuah pintu berornamen naga hitam. Kamar naga hitam itu mengeluarkan aura tajam. Ruangan sang putra mahkota. Ingatan Lara berputar. Tunggu dulu, aku belum pernah melihat wajah pangeran itu. Dia bahkan tak hadir di pernikahan. Seakan membaca kebingungannya, Brin berbisik, Yang Mulia Pangeran masih tertahan di teritori kekuasaannya, Nona. Alis Lara bertaut heran. Teritori kekuasaan? Brin mengangguk pelan, tepat sekali. Pewaris takhta kekaisaran dari generasi ke generasi selalu dianugerahi wilayah otonom sebagai warisan awal. Duke Rowan adalah gelar sang putra mahkota. Lara bergumam, begitu ya. Kapan kira-kira dia akan pulang? Jadwal pastinya masih misteri, tapi firasat saya mengatakan, beliau akan segera tiba di istana. Dan benar saja, di belahan benua lain, membelah badai petir, pasukan berkuda menerjang ganas menembus hutan. Di tengah deru hujan, sebuah jeritan terdengar. Yang Mulia, mohon pelankan pacuan. Kita nyaris mati kelelahan tanpa jeda istirahat sama sekali. Pasukan ini sudah mencapai batasnya. Kecuali tawa gila Wolf, hahaha. Sosok di garis depan sama sekali tak mengendurkan tali kekangnya. Sang putra mahkota. Salah satu prajurit berteriak melawan angin. Bagaimana rasanya menyambut rumah setelah 6 bulan lamanya, Yang Mulia? Anda juga memiliki anggota keluarga baru sekarang. Mata sang pangeran menajam sedingin es. Jaga mulutmu. Di tempat berbeda, mata Lara berbinar harap. Itu artinya, aku akan memiliki seorang kakak laki-laki, kan? Namun kilat menyambar, menerangi wajah sang pangeran yang diselimuti niat membunuh. Mereka bukanlah keluargaku. Kembali ke istana yang hangat, Lara berseru antusias. Ibu, ku dengar putra mahkota akan segera tiba. Haruskah kita menyiapkan pesta perjamuan mewah untuknya? Aku ingin menyambutnya dengan kehangatan. Senyum di wajah Ludia seketika memudar. Pesta? Untuk pangeran itu, batinnya mendeci sinis. Anjing penjaganya baru saja mencoba membunuhku. Awalnya aku berniat menjaga jarak aman setelah memenggal pionnya, tapi tunggu. Bibir Ludia menyeringai tipis. Sebuah pesta penyambutan, ya? Boleh juga idemu. Tilly membangun aliansi dengan ksatria calon kaisar, adalah langkah taktis, Tilly pikirnya licik. Ia lalu berdehem, Tilly ya. Ibunda meragukan ide pesta perayaan, mengingat lidah putra mahkota yang sangat tajam dan pemilih. Tilly. Tilly kudengar dia menolak semua hidangan, kecuali dari tangan kanan kepercayaannya. Ibunda menyarankan taktik lain. Cukup tunjukkan ketulusan kita dalam menyambut kepulangannya, bukan begitu? Tilly. Lara mengangguk mantap, Tilly Aide cemerlang. Tilly Permaisuri tersenyum anggun, Tilly kita bersihkan ruangannya hingga tanpa debu. Hiasi dengan bunga paling mekar, dan siapkan hidangan kelas atas di atas mejanya. Tilly. Tilly rencana yang sempurna, kan? Begitu beliau pulih dari kelelahan ekspedisinya, kita akan menggelar jamuan teh eksklusif untuk mempererat ikatan kekeluargaan ini. Tilly. Lara tersenyum kecut. Tilly kisah klise ibu tiri yang kejam selalu menghantui, wajar jika putra mahkota waspada. Tilly di sudut ruangan, Permaisuri telah mengambil posisi di meja kerja mahoganinya. Tangannya menari menuliskan pesan. Tilly kepada sang penguasa masa depan. Salam, saya kerabat baru Anda, Lara, menyambut kepulangan Anda dengan penuh hormat, Yang Mulia. Tilly. Tilly dengan rendah hati, saya mengundang Anda ke jamuan teh di Taman Istana. Kehadiran Anda adalah anugerah terbesar bagi kami. Kami menanti langkah Anda. Tilly. Kegelapan menyelimuti saat sang pangeran mahkota menginjakkan kaki di istana. Pelayan gemetar menunduk, Tilly Yang Mulia. Kedatangan Anda jauh lebih cepat dari perkiraan kami. Tilly tatapan sedingin es langsung menusuk pelayan itu. Tilly singkirkan wajahmu. Aku muak, Tilly desisnya kejam. Langkah arogannya membelah lorong, membuka paksa pintu kamarnya. Boom! Pemandangan bunga dan boneka beruang menyambutnya. Matanya menajam mematikan, sementara dua ksatria pengawalnya ternganga syok. Aura membunuh menguar saat ia memindai dekorasi menggelikan itu. Ajudannya berseru tak percaya, Tilly astaga. Apa Anda diam-diam menyukai hal feminin seperti ini? Tilly, sang pangeran hanya melempar jubahnya dengan kasar. Tilly jaga lisanmu sebelum kupotong lidahmu, Tilly ancamnya dingin. Ajudan lainnya mengendus udara, Tilly aroma yang menenangkan.
Dekorasi bunganya juga disusun dengan sangat elegan. Tili. Tili setelah membeku di medan perang utara, aroma musim semi ini sungguh mengejutkan. Oh, lihat kaligrafi anggun ini. Tili sambil memungut boneka beruang, ajudan itu menyeringai, Tili pasti ini karya adik tiri baru Anda. Tili. Ia membuka segel surat. Tili kepada Yang Mulia, Putra. Tili serat, tangannya ditepis kasar. Sang pangeran merebut kertas itu secepat kilat, jubah berdarahnya berkibar memutar. Mata merahnya memindai isi pesan, sebuah seringai iblis terukir. Tili beritahu tikus kecil itu, aku menerima tantangannya, Tili surat itu dilempar santai ke dalam kobaran perapian, ajudannya terkesiap, Tili tumben Anda menerima sambutan, Tili. Tili perlu kami siapkan jamuan darah, atau Anda ingin membasuh debu ini, Tili tanyanya. Tili tidak ada, Tili tolaknya setajam pedang. Ajudannya mengernyit curiga, Tili Anda serius akan masuk ke dalam jebakan pesta teh itu, Tili? Tili tentu saja, Tili bisiknya. Pantulan api perapian menari di matanya yang menyala penuh ambisi kelam. Tili akan kupastikan gadis kecil yang naif itu tahu di mana posisinya. Tili. Tili. Setelah dia memanggang diri di bawah matahari selama 4 jam penuh. Tili ajudannya meringis mendengarnya. Tili sifat iblis Anda tak pernah luntur. Tili mereka membungkuk hormat saat ia melangkah pergi. Tili jangan ganggu tidurku. Tili. Tili siapapun yang mengganggu istirahatku, lehernya akan putus. Tili tangannya meraih gagang pintu, berdecak jijik. Tili lelucon murahan macam apa dekorasi sialan ini? Tili blem. Pintu ditutup dengan bantingan yang menggetarkan dinding. Di tempat lain, Brin bergumam prihatin. Tili setelah perjalanan itu, energinya pasti terkuras. Tili Pi mengerang menyetujui, Tili perutku meronta. Rasanya aku sanggup menelan seekor naga. Tili matanya menajam. Tili lebih penting lagi, Brin. Kau menyadari kejanggalan ini? Tili. Brin menggeleng tipis, Tili aku hanya membocorkan estimasi kedatangan kita pada fajar ini, dan kelemahan putra mahkota terhadap hidangan manis. Tili, tatapan analitis Pi mengiris hidangan. Tili tekstur kue ini sempurna, kelopak bunga memancarkan embun pagi. Kita sendiri tak tahu kapan tiba di sini. Lantas, bagaimana akurasinya mengatur semua ini bagai cenayang? Tili. Pikirannya berpacu dalam bayangan. Tili taktik semacam ini terlalu licin untuk seorang putri. Bayangan permaisuri ada di baliknya. Sebenarnya, monster manipulatif macam apa permaisuri itu, Tili? Tili jaringan intelijen kita kebobolan. Aku harus mengupas tuntas rahasianya besok. Tili tangannya mencomot secuil kue manis. Kunyahan pertama, matanya melebar. Tili demi surga, cita rasanya seolah menghapus seluruh dosa peperangan. Tili. Kepalanya tiba-tiba diserang kantuk mematikan. Tili sial. Racun kelelahan menyerangku. Aku tahu Yang Mulia menderita paranoia akut, tapi kumohon berhentilah menyiksa nyawa pelayan tak berdosa. Tili. Tili tenagaku sudah limit. Waktunya mengisi daya. Tili saat fajar masih memeluk istana, sepasang mata bulat terbuka. Sang putri mungil bangkit dari selimut tebalnya. Tili sempurna. Matahari belum menampakkan diri. Tili. Tili mungkinkah si penguasa es itu sudah tiba? Apakah tehnya membeku? Perlukah aku merombak ulang hidangannya? Tili kepalanya menimbang sejenak, urat tekad muncul di dahinya. Tili pintu utama akan membunyikan alarm bagi Brin. Jalur pelayan adalah opsi infiltrasi terbaik. Kata pepatah, komandan yang pasif akan melahirkan prajurit yang mati rasa. Tili. Tili mengorbankan pelayan memang mudah, tapi aksi solo terkadang dibutuhkan. Tili langkahnya selembut bayangan menembus lorong remang. Tiba-tiba, kres, kres. Telinganya menangkap getaran suara. Tili tunggu. Ada yang sedang melahap sesuatu. Tili batinnya waspada. Sedikit dorongan, pintu terbuka. Tubuhnya kaku membatu. Di sana, di bawah cahaya rembulan, si monster es terciduk sedang asyik mengunyah kue. Mata sang putri melotot hampir copot. Tili yang mulia. Tili batinnya menjerit, Tili kenapa iblis es ini memakan jebakan manisku? Tili, malam itu, rasa lapar yang menyiksa memaksanya bangkit dari kasur empuknya. Tidur pun terasa mustahil. Tergoda oleh sisa jamuan di aula utama, ia menyelinap keluar demi sesuap makanan lezat. Namun tanpa disangka, sepasang mata tajam putra mahkota membelalak menatapnya. Pikiran sang pangeran berkecamuk, Tili bocah ini. Sedang apa dia malam-malam begini? Tili jeritnya dalam hati. Sementara gadis kecil itu memekik kaget, Tili astaga. Tili. Jantung Lara nyaris copot. Tili itu yang mulia. Wajahnya persis seperti rumor. Tili namun ia tersadar, Tili gawat. Pakaianku berantakan sekali. Aku tidak boleh terlihat seperti ini, Tili. Panik, ia membungkuk dalam, Tili maaf. Saya hanya mengecek apa Anda butuh tambahan teh? Tili sang pangeran seketika mematung keheranan. Tili bocah ini. Berakting jadi pelayan? Pelayan mana yang berpakaian konyol begitu? Tili sang pangeran menggerutu kesal. Tili untuk apa dia berkeliaran selarut ini?
Tili. Tili jangan-jangan. Dia sedang memata-mataiku? Menunggu melihatku memakan sajian beracun dari musuh? Atau malah ingin menertawakan kebodohanku? Tili pikirnya penuh curiga. Ia bangkit berdiri. Putri mungil itu gemetar bagai daun tertiup angin, terus menunduk. Sang pangeran meraih nampannya, sambil mendengus, Tilihu, kau bercanda, Tili. Lara tersentak ngeri. Sang pangeran membatin kebingungan, Tili hanya karena helaan napasku dia sampai ketakutan begini, lehernya memerah total. Bagaimana rupa wajahnya sekarang? Tili. Tili bisa-bisa dia pingsan. Tili ia menjejalkan sepotong kue ke mulut gadis itu. Tili makanlah. Tili titahnya mutlak. Lara terbata-bata. Tili tidak usah, Yang Mulia. Tili tapi tatapan tajam pangeran memaksanya, Tili makan. Tili Lara pun pasrah. Dengan pasrah ia mulai mengunyah kue itu. Tiba-tiba, siluet Ti muncul memecah kecanggungan. Tili wah-wah, lihat siapa yang sedang menindas gadis kecil di sini, Tili godanya. Tili ini balasan undangan Tuan Putri, Anda resmi akan hadir di pesta tehnya. Tili mendengar kabar emas itu, mata Lara langsung berbinar kegirangan. Namun, putra mahkota menatapnya dengan aura sedingin es. Lara terkesiap ngeri, refleks mundur menutupi wajahnya. Tanpa emosi, sang pangeran memberi perintah mutlak, Tili pergilah dari sini. Tili. Putri mungil itu buru-buru membungkuk. Tili baik, Yang Mulia. Tili ia pun lari terbirit-birit, membanting pintu di belakangnya. Pangeran menatapnya dengan dahi berkerut, Tili kenapa kaburnya ke arah sana? Tili. Pi terkekeh ringan, Tili mungkin karena dia pelayan yang sangat menggemaskan. Tili namun putra mahkota mendengus pelan dalam hati. Tili menggemaskan apanya? Tili sambil kembali menelan sisa kue. Sesampainya di kamar, Brin langsung menceramahinya tanpa ampun. Tili astaga, Tuan Putri. Seorang bangsawan sejati wajib membawa pelayan pribadinya, bahkan untuk misi rahasia sekalipun, Tili. Lara cemberut lucu, Tili kalau bawa pengawal, namanya bukan rahasia lagi dong. Tili namun Brin tetap bersikeras, Tili pelayan pribadi itu harga mati bagi bangsawan. Tili Lara hanya bisa tersenyum lebar. Tili ya, iya. Tapi yang paling penting, putra mahkota akan datang ke pesta tehku nanti. Tili Brin bersorak takjub, Tili wah, sungguh keajaiban. Tili. Dengan antusias, Lara menambahkan, Tili aku juga sempat bertemu Pi. Tili. Sebuah kilas balik terlintas. Saat berpapasan di lorong sunyi itu, Brin menyapanya dengan senyuman penuh arti. Lara sempat panik membatin, Tili gawat, penyamaranku terbongkar. Tili ia lalu mengalihkan pembicaraan. Tili hei, dia mirip sekali denganmu loh, Brin. Tili kikiknya geli. Tili tapi tenang saja, kamu jauh lebih menawan. Tili Brin tertawa bangga. Tili tentu saja, saya setuju. Tili kini, Lara tampak menggemaskan berbalut handuk tebal. Sambil memandikan majikannya, Brin memberi instruksi tegas. Tili nah, sekarang saatnya mempersiapkan pesta teh agung ini. Tili mata Lara langsung berbinar penuh harap. Tili pesta teh. Ya, pesta tehku. Tili. Badai kesibukan langsung melanda istana. Di taman. Terdengar teriakan semangat, Tili tarik pitanya sedikit lagi. Tili. Sementara itu, para pelayan dapur mendapat peringatan keras. Bahwa semua hidangan wajib sempurna walau sudah mendingin. Kepala koki memimpin layaknya jenderal perang, Tili iris mentimun itu setipis kertas. Rendam dengan garam, lalu keringkan tanpa celah sedikit pun. Tili. Tili susun rapi di atas roti mentega premium. Dan kocok krim itu sampai kaku sempurna. Jangan ada yang bermalas-malasan. Kalau kalian loyo, krimnya akan gagal total. Tili teriaknya menggelegar. Tili teksturnya harus sekental baja. Balik mangkuknya dan pastikan tidak ada yang tumpah. Tili sang koki menatap tajam para bawahannya, Tili tidak ada toleransi untuk kesalahan sekecil apapun di dapurku. Tili. Tili ini demi menyambut sang putra mahkota di pesta teh perdana Tuan Putri. Tili di taman yang kini disulap indah, Lara mulai berlatih menyambut kedatangan sang pangeran dengan jantung berdebar. Tili selamat datang, Yang Mulia. Tili cicitnya malu-malu, Tili suatu kehormatan besar, bisa menjamu Anda hari ini. Tili sementara itu, para pelayan masih berlarian menyempurnakan setiap sudut taman. Tili matahari semakin menyengat. Tuan Putri butuh peneduh. Tili seru seorang pelayan panik. Tili tarik ranting pohon besar itu kemari, untuk menutupi cahayanya. Tili yang lain menimpali antusias. Tili ide yang brilian. Tili. Tili ikat pitanya di dahan sana dan satukan dengan payung agung. Tili. Di sisi lain, Lara menatap koleksi cangkir tehnya dengan bangga. Tili karya seni ini hadiah ibunda khusus untuk pertemuan kita. Tili. Tili lihat ukiran tupai di sini. Wah, yang ini ada motif bayi beruang yang menggemaskan. Setiap cangkir punya jiwa yang berbeda, membuatku semakin tidak sabar menantinya. Tili gumam Lara antusias. Tili. Menebak kejutan di tiap cangkirnya. Tili ia tersenyum membayangkan wajah sang pangeran, lalu mengulang dialognya. Tili yang mulia,
Ini teh persembahan Lord Sandar. Keharumannya sungguh tiada tara. Tili. Tili kita harus menjaga tehnya tetap hangat sempurna. Pasang pemanas di bawah tekonya sekarang. Tili titahnya layaknya nyonya rumah sejati. Tili ini seduhan teh rooibos berpadu apel panggang dan manisnya karamel. Tili. Tili lalu ada teh mawar merah muda dengan semerbak aroma surgawi. Di sebelah sana, raspberry segar berpadu dengan kelembutan krim manis yang memanjakan lidah. Tili jelasnya penuh semangat. Tili tidak lupa teh Earl Grey andalan, sewangi buah persik matang. Tili tambahnya sembari tersenyum tersipu, Tilium. Suatu anugerah besar kita bisa menjalin tali persaudaraan ini, Yang Mulia. Tili. Tili sejak dulu, saya selalu mendambakan kehadiran seorang kakak. Tili di tengah latihan manisnya, kepanikan pelayan masih berlanjut, Tili gawat, taplak meja ini berbenturan dengan rumbai. Tili. Tili. Pada payung tendanya. Tili rintih sang pelayan frustrasi. Tili apa tidak ada cadangan sutra lain? Tili pelayan lain ikut berseru heboh, Tili raja memberi titah mutlak. Kita boleh memakai stok es istana. Tili. Tili. Jadi kita wajib menyajikan es teh hitam sitrus berhias irisan lemon segar. Tili kepala pelayan mengingatkan, Tili harus elegan dan tak tertandingi. Tidak boleh ada satupun kekurangan di sini. Tili. Tili. Karena ini momen paling bersejarah bagi Tuan Putri. Tili Lara menarik napas dalam. Tili jadi. Jika Anda berkenan, saya ingin kita menjadi lebih dekat. Tili waktu yang dinanti pun tiba. Berdiri anggun bersama Brin, Lara menanti sang pangeran dengan debar di dada. Tili langit Mei sangat cerah hari ini. Angin musim seminya membelai lembut, dan kelopak-kelopak mawar. Tili, Tili. Perlahan mulai mekar merona. Aku akan menceritakan keindahan ini padanya nanti. Tili. Sayangnya. Sang putra mahkota tak kunjung menampakkan batang hidungnya. Seiring jarum jam berdetak, ketegangan mulai mencekik udara. Matahari kian tinggi, dan kecemasan melanda para pelayan. Dengan nada lirih, Lara memanggil, Tili Brin. Tili-tili hamba di sini, Tuan Putri. Tili hati Lara menciut pelan, Tili mungkinkah? Tili. Tili. Yang Mulia sedang terjebak lautan tugas negara? Tili Brin mencoba menenangkan, Tili hamba akan mengirim utusan untuk mencari tahu. Tili tanpa membuang waktu. Utusan itu melesat membelah istana. Tak lama, ia kembali membawa kabar. Tili beliau masih di ruang naga hitam, dan berpesan akan sedikit terlambat. Tili Lara menelan ludah, Tili hanya. Itu pesannya. Tili utusan itu menunduk pasrah. Tili benar, Tuan Putri. Tili. Lara mengangguk tegar. Tili jika beliau bilang akan datang, aku hanya perlu setia menunggu. Tili tik. Tok. Waktu bergulir tanpa ampun. Tiba-tiba, Brin menghampirinya dengan wajah pucat. Tili Tuan Putri. Pelayan dari Tili, Tili. Ruang naga hitam tiba. Tili utusan itu membawa kenyataan pahit, putra mahkota terlalu sibuk dan membatalkan kehadirannya. Bagaikan disambar petir, semua pelayan terkesiap. Brin langsung menatap nanar majikannya yang mematung. Menatap Lara penuh kecemasan, sang pelayan membatin, astaga, Tuan Putri. Namun di luar dugaan, Lara justru berseru takjub, Tili wah, apakah pangeran memang sesibuk itu? Tili utusan pembawa berita buruk itu bahkan tampak pucat menahan rasa bersalah. Tili hamba memohon ampun. Tili. Utusan itu menjawab dengan gugup. Tili benar, sepertinya begitu. Tili alih-alih marah, Lara menanggapi dengan senyuman selembut sutra. Tili aku mengerti. Tolong sampaikan padanya, jangan merasa terbebani sedikit pun. Tili matanya memancarkan ketulusan murni. Tili beliau pasti kepikiran karena sudah membiarkan diriku. Tili. Tili. Menunggu terlalu lama. Katakan padanya aku baik-baik saja dan tidak perlu cemas sama sekali. Tili gadis itu lalu menoleh riang. Tilio, astaga. Brin, bisakah kamu membawakan nampan berisi kue panggang hangat ini untuk pangeran? Tili. Tili bukankah itu ide yang bagus, Brin? Tili, sang pelayan menunduk hormat. Tili itu pemikiran yang sangat luar biasa, Tuan Putri. Tili begitu utusan itu undur diri, Lara terus menatap kepergiannya. Perlahan, bayangan kesedihan tampak menyelimuti wajah. Manisnya itu. Tili posisi yang mulia jauh lebih agung dariku. Jadi sudah menjadi takdirnya memikul banyak urusan. Aku hanya khawatir beliau akan merasa bersalah karena telah mengabaikanku. Tili. Melihat senyum hangat Brin, Lara bergumam dalam hati. Jika pangeran memang terdesak keadaan, wajar saja aku harus memakluminya. Tapi, badai pikiran justru sedang berkecamuk di kepala Brin. Tunggu sebentar. Putra mahkota bisa saja memelintir ucapan Tuan Putri. Sebagai sebuah ancaman mengerikan. Brin mulai berhalusinasi membayangkan sang pangeran. Mengenai pesan, tolong sampaikan padanya agar tidak merasa terbebani, pangeran bisa saja menerjemahkannya menjadi. Dengar baik-baik, aku sedang menahan amarahku sampai batas maksimal. Kemudian untuk pesan.
Katakan padanya aku baik-baik saja dan tidak perlu cemas, pangeran pasti akan berpikir, kenyataannya aku sangat murka, dan kau seharusnya gemetar ketakutan saat ini. Dan soal kalimat, beliau pasti kepikiran karena telah membiarkanku menunggu, pangeran pasti merasa disindir. Pengecut macam apa yang menelantarkan gadis kecil berusia 8 tahun. Belum lagi kata-kata, sudah menjadi takdirnya memikul banyak urusan. Serta kalimat, aku hanya khawatir beliau akan merasa bersalah. Pangeran pasti akan menyimpulkannya sebagai, aku tahu kau sebenarnya menganggur. Kalau kau tidak berlutut minta maaf setelah ini, kau benar-benar pecundang. Pikiran Brin. Makin liar menyadari betapa kejamnya interpretasi bahasa di istana. Sang putra mahkota bisa saja menganggap niat suci itu sebagai genderang perang. Namun satu hal yang paling menakjubkan dari Tuan Putri kecil kita ini adalah beliau mengucapkan semua itu dengan kepolosan mutlak, tanpa sedikit pun niat beracun di baliknya. Memecah lamunan itu, Lara mendadak berseru riang, "Tilly Brin, bagaimana kalau kita habiskan saja teh ini berdua? Sangat disayangkan jika semuanya." Tilly, Tilly, dibuang sia-sia, bukan? Tilly Lara mengangguk antusias, lalu mengangkat tangannya yang mungil untuk melambai pelan. Matanya berbinar takjub. Tilly wah, pelayannya langsung menghampiri kita, hanya dengan satu lambaian tangan. Tilly Brin buru-buru mengingatkan, Tilly tentu saja isyarat itu sudah cukup. Tilly, Tilly, untuk mendatangkan pelayan, Tuan Putri. Namun, Anda harus ekstra waspada jika berada di dekat barisan kesatria. Mereka bisa salah menangkap maksud Anda, dan menganggap lambaian itu sebagai komando mutlak untuk memulai peperangan. Tilly. Tilly tragedi kesalahpahaman berdarah seperti itu sudah tercatat beberapa kali dalam sejarah kelam kita. Tilly Lara, hanya mengerjapkan mata polosnya. Tilio, rupanya begitu. Tilly teringat akan sesuatu, Brin menatapnya lekat. Tilly omong-omong, Tuan Putri. Anda benar-benar merasa baik-baik saja, Tilly. Lara tersenyum getir. Tilly jujur saja, Brin. Sebenarnya aku sudah menduga hal ini akan terjadi. Tilly. Mata Brin membulat tak percaya. Tilly bagaimana bisa Tuan Putri berpikir begitu? Tilly. Lara menatap ke depan. Lalu menjawab dengan lembut, Tilly setiap kali aku mengunjungi ruang kerja Baginda Raja, beliau selalu tenggelam dalam dokumen. Tuan Sandar sering mengingatkan soal jadwal pertemuan, tapi Raja selalu menolak dan berkata, Tilly. Tilly. Aku terlalu sibuk untuk urusan remeh hari ini. Kata-kata itu selalu terngiang di telingaku. Tilly, Brin membatin dengan sinis, tapi kan semua orang tahu. Baginda Raja memang punya reputasi buruk soal membatalkan janji. Secara sepihak. Senyum ceria kembali menghiasi wajah Lara. Tilly jadi, aku sangat paham betapa beratnya beban pekerjaan yang menumpuk. Tilly. Tatapan Brin melembut. Senyum hangat terukir di wajahnya. Tilly hamba. Tilly. Tilly. Tidak terkejut melihat kebesaran hati Anda. Tuan Putri. Tilly. Tiba-tiba. Sebuah suara tegas memecah keheningan. Tilly yang mulia putri. Tilly. Mata Lara berbinar penuh semangat. Tilly tunggu. Sepertinya ada suara dari arah. Tilly. Tilly. Taman sana. Tilly. Pandangannya menyapu area itu. Tilly ya. Itu Tan. Tuan Tan. Tilly panggilnya riang. Ksatria itu melangkah mendekat dengan senyum karismatik. Tilly ya. Anda tak perlu repot menyambut hamba, Tuan Putri. Tilly. Tilly wah, hidangannya sungguh melimpah. Tapi aneh juga mengadakan pesta teh di sore begini? Tilly, senyum Lara mereka. Tilly kami hanya sedang menikmati keindahan senja. Tilly, jawabnya dengan nada hangat. Tilly bergabunglah bersama kami, Tan. Teh dan kue manisnya masih sangat banyak. Tilly. Mata Tan berbinar. Tilly sebuah kehormatan bagi hamba. Tilly. Ia pun duduk, larut dalam suasana hangat itu. Gelak tawa menghiasi waktu minum teh mereka. Tak lama kemudian, di tengah langkah santai mereka, Tan bersuara, Tilly krim kocok tadi sungguh luar biasa. Di wilayah serigala yang beku. Tilly. Tilly. Sangat mustahil menemukan krim seenak itu. Tilly. Lara memiringkan kepalanya. Tilly bukankah cuaca dingin membuat krim lebih awet? Tilly. Tan tersenyum kecil. Tilly masalahnya bukan itu. Udaranya terlalu ekstrem. Tilly. Tilly. Bagi sapi-sapi kami untuk menghasilkan susu. Tilly. Tilly ya, begitu rupanya. Tilly balas Lara, tak bisa membayangkan betapa menusuknya udara di sana. Tatapan Tan mendadak berubah tajam. Tilly Tuan Putri, Anda sungguh tak apa-apa. Tilly. Tilly bukannya Anda menanti tamu penting hari ini? Hamba harap, Anda tak memendam rasa kecewa. Tilly, tubuh Lara sedikit tersentak. Tilly Tilly, pikirannya berputar cepat. Ternyata, kedatangan Tan bukan sekadar kebetulan. Lara menggeleng pelan. Tilly tidak sama sekali. Aku justru merasa, Kakanda Mahkota sebenarnya memiliki hati yang sangat hangat. Tilly.
Senyum secerah mentari terbit di wajah Lara. Tan menganga, tak percaya. Tili, hah? Apa maksud Anda? Tili. Lara tertawa kecil. Tili, aku tahu dia sudah berusaha keras untuk datang. Pekerjaannya pasti sangat menumpuk. Tili. Tili, dia pasti berpikir keras. Tinggal sedikit lagi, aku harus menyelesaikannya. Saking fokusnya, beliau sampai kehilangan jejak waktu. Tili, di benak Lara, terlukis sosok sang putra mahkota, yang tenggelam dalam lautan dokumen miliknya. Tili membayangkan beliau berjuang sekeras itu demi menemuiku. Membuktikan bahwa di balik sikap dinginnya, beliau sangatlah peduli. Tili. Dada Tan berdesir hebat. Tili, Anda sungguh berpikir sejauh itu. Tili. Lara mengangguk mantap. Tili, kau sengaja datang untuk menghiburku, bukan? Terima kasih, Tan. Jika aku sendirian, pasti terasa sepi. Tapi, Tili. Tili. Kehadiranmu dan Brin mengusir semua kesedihanku. Tili. Mata Tan melebar. Astaga. Putri kecil ini begitu suci. Tak ada sebersit pun prasangka buruk di hatinya. Meski tumbuh di istana yang penuh intrik berdarah, dia tetap mempercayai kebaikan manusia. Tan menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Tili, haha. Tak perlu sungkan, Tuan Putri. Tili. Tili, lagi pula, hamba jadi bisa melarikan diri dari tumpukan tugas dan mencicipi kue enak. Hamba bisa ke sini juga berkat menang suit melawan Led. Tili. Lara langsung merespons. Tili, ya, sayang sekali. Padahal kalian berdua bisa bergabung. Tili. Tan menyeringai. Tili, lalu, siapa yang akan mengurus kekacauan di markas? Tili. Lara bergumam pelan. Tili, mungkin aku harus mengirim keranjang kue untuk Led juga? Tili. Alis Tan bertaut. Tili, keranjang kue. Tili. Lara mengangguk polos. Tili, benar. Aku baru saja mengirim sekeranjang penuh cemilan manis ke ruang kerja Pangeran Adel. Tili. Tubuh Tan menegang. Di kekaisaran ini, aturan mutlaknya adalah makanan sisa hanya diberikan dari atasan kepada bawahan. Tunggu. Apa Brin sengaja merahasiakan aturan ini darinya? Tan menoleh. Brin hanya menyeringai penuh misteri. Melihat senyum mematikan itu, tawa Tan meledak. Tak terbendung lagi. Bagi Tuan Putri, ini hanyalah kasih sayang adik bungsu. Tapi, membayangkan wajah murka sang putra mahkota menerima pemberian itu. Sungguh sebuah mahakarya. Lara menghela napas panjang. Tili, hanya saja. Ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Ibunda Ratu pasti akan sangat murka jika mengetahui hal ini. Tili, batinnya merintih. Bukan sekadar murka. Aku 100% yakin. Istana ini bisa hancur. Tapi sudahlah. Tan tersenyum menenangkan. Tili, hamba yakin. Murka yang mulia permaisuri akan reda selama Anda tersenyum, Tuan Putri. Tili. Setelah undur diri, Tan menutup pintu perlahan. Dan membuang napas berat. Tili, semoga badai darah tak benar-benar menyapu istana hari ini. Tili, benar saja, tak lama kemudian, sang permaisuri datang membawa gunungan harta untuk putri tercintanya. Tili, putriku sayang. Tili. Tili. Lihat apa yang ibu bawa untukmu. Tili. Mata Lara membelalak sempurna. Tili, astaga. Tili. Napasnya tertahan. Tili, ini terlalu indah. Tili. Permaisuri tersenyum penuh keagungan. Tili, ibu memesan mahakarya ini, agar air matamu tak pernah jatuh lagi. Tili. Lalu auranya menggelap. Tili, jangan cemas, anakku. Kakakmu itu akan menangis darah atas kelancangannya hari ini. Tili. Bulu kuduk Lara berdiri. Tili, Tili. Ya ampun. Aku sama sekali tak ingin dia dihukum. Teriaknya dalam hati. Tiba-tiba, Brin terkesiap dengan mata bergetar. Tili, demi dewa. Inikah mahakarya rendah elk yang legendaris itu? Tili. Permaisuri mengangguk bangga. Tili, tentu saja. Rendah suci dari tanah elk, payung ini. Tili. Tili. Ditenun helai demi helai oleh sang maestro. Harganya mungkin menguras perbendaharaan negara, tapi keindahannya tiada tara. Tili. Desain payung itu sungguh menentang akal sehat. Tiang utamanya dipahat dari gading monster tingkat tinggi, dengan gagang emas murni yang menyilaukan. Brin tersenyum takjub. Tili, satu payung ini nilainya setara dengan satu benteng pertahanan militer. Tili, tangan Lara gemetar menahan beban gila itu. Astaga naga, berat sekali. Namun melihat senyum ibunya, ia tak sanggup mengeluh. Tili, ibunda. Bolehkah aku menguji payung ini di taman sekarang? Tili, senyum keibuan sang permaisuri mereka. Tili, tentu saja, permataku. Pergilah bersinar di luar sana. Tili. Di bawah hamparan langit taman istana, payung raksasa itu entah bagaimana terasa jauh lebih ringan. Lara memutarnya dengan riang, menciptakan pusaran cahaya. Luar biasa. Kilaunya seindah bintang. Sangat cantik.
Namun alam punya rencana lain. Angin ribut mendadak mengamuk. Wus! Tersapu badai dadakan. Tubuh mungil Lara terangkat ke udara bak kapas. Kepanikan meledak. Tili Tuan Putri. Tili Jared Brin. Lara. Kehilangan pijakan. Cengkeramannya terlepas, dan payung seharga benteng itu melesat ke angkasa. Gawat, matanya terbelalak. Benteng berjalan ibuku terbang. Tili tidak. Tili jerit Lara histeris. Kakinya langsung melesat mengejar. Brin tak kalah panik. Menyusul bagai kilat. Tili Tuan Putri. Bahaya. Jangan berlari. Tili. Akal sehat Lara sudah menguap. Tili payungku. Payung berlapis emas milik ibuku. Tili. Dengan sisa tenaga, ia melompat ke udara. Tili kena kau. Tili. Tapi terlambat. Angin kembali menghempas, menerbangkan tubuh mungilnya makin tinggi. Tili Tuan Putri Iji. Tili lengkingan Brin memecah langit. Tili Tolo UONGM. Siapapun Tolo UONM. Tili ratap Lara di udara. Tiba-tiba. BUK. Tubuhnya menghantam sesuatu. Tili aduh. Tili. Rintihnya menahan nyeri, berguling ke atas rumput. Belum sempat ia sadar, sebuah suara dingin mengalun pelan. Tili apa kau baru saja mendarat dari langit? Menggunakan payung itu? Tili, Lara terkesiap. Tunggu, ada orang lain di sini? Wajahnya pias pasi. Tili maafkan kelancanganku. Tili. Saat ia menoleh, waktu seakan berhenti. Seorang bocah laki-laki berambut perak bersandar santai, menatapnya dengan mata tajam memikat. Tanpa banyak kata, bocah itu menggumam, Tili Hem. Tili, tangan pucatnya terulur. Menarik tubuh Lara dengan lembut. Tili hai. Tili, suaranya berat dan memabukkan. Dengan sentuhan ringan di puncak kepala Lara, ia berbisik, Tili kau terluka. Tili, pikiran Lara seketika kosong melompong. Ia merangkak mundur, wajahnya semerah tomat. Tili iya, aku baik-baik saja, Tili. Badai kebingungan melanda batin Lara. Siapa makhluk suci ini? Demi dewa. Selain Ibunda Ratu, aku tak pernah melihat ciptaan setampan dan sesempurna ini. Tanpa peduli, bocah misterius itu memungut payung Lara. Memutar benda seberat benteng itu seolah hanya ranting pohon. Tili senjata ini. Terlalu berat untuk bocah kecil sepertimu. Carilah payung yang lebih waras. Tili. Tepat saat itu, Brin muncul menembus semak dengan napas putus-putus. Tatapan bocah perak itu menajam. Tiliah, teka-tekinya terjawab. Kau pasti Tuan Putri yang sedang jadi buah bibir istana, kan? Mana ada bocah normal yang keluyuran membawa payung raksasa begini? Tili, sudut bibirnya terangkat membentuk seringai. Tili kukira kau hanya iblis kecil yang manja. Tapi ternyata, kau cukup menghibur. Tili. Mata Lara membulat sempurna. Tarik napas, Lara. Jaga wibawamu. Ingat, kau adalah darah daging kekaisaran. Dengan dagu terangkat, ia membalas. Tili jangan pernah menghakimi seseorang yang wujudnya saja belum kau lihat. Tili tegurnya keras. Namun, pemuda itu justru membalas santai, Tili benar juga. Tapi, membicarakan aib orang dari belakang itu sungguh mengasyikkan, bukan? Tili belum sempat Lara membalas Brin. Langsung memotong dengan nada tajam. Tili jaga sikap Anda, Tuan Fjord. Sosok di hadapan Anda adalah Tuan Putri Kekaisaran. Tili mendengar itu, Fjord malah tertawa renyah. Tili ya ampun, sungguh tidak sopannya diriku ini, Tili. Pemuda itu mundur selangkah, lalu menunduk memberi hormat dengan keanggunan mutlak. Tili perkenalkan, namaku Fjord Barat. Ciptaan paling sempurna dari keluarga Barat. Tili senyum memikat terlukis di wajahnya. Tili bagaimana? Apakah ini sudah cukup pantas? Tili Lara seketika terpesona, hingga ia kelepasan bergumam. Tili seumur hidupku. Tak pernah kulihat salam penghormatan seindah itu. Tili F. Fjord memiringkan kepalanya, lalu tertawa pelan. Matanya kemudian menatap tajam manik mata sang putri. Tili wah, kau sungguh memujiku dari hati. Tili kilau kekaguman langsung memancar dari mata Lara. Tili tentu saja. Aku tidak sedang berbohong. Tili serunya. Batin Lara masih terus bergejolak. Sikap hormatnya barusan. Jauh mengalahkan keanggunan Nyonya Glendelyn sang guru tata krama, mengalahkan Brin, bahkan seluruh penghuni istana ini. Gerakannya sungguh bagaikan karya seni. Jerit batin Lara. Didorong rasa takjub yang meletup, ia tiba-tiba menggenggam erat kedua tangan pemuda itu. Tili ajari aku cara memberi salam seindah tadi. Tili Fjord tersentak, terdiam sesaat sebelum berdeham. Tili Yehem, begini. Tili. Tili sebagai warga biasa, aku butuh restu kekaisaran untuk bisa membimbingmu, yang mulia. Sebaiknya kau memohon izin pada mereka terlebih dahulu, Tili. Raut wajah Lara langsung layu. Tili ya. Ternyata begitu. Maafkan ketidaktahuanku ini. Tili pemuda itu justru tersenyum lembut. Tili tidak apa-apa. Panggil saja aku Fjord. Tili Lara menggumam pelan.
Tilly F. George. Tilly sang pemuda mengangguk dengan senyum tipis. Tilly, sepertinya leluconku tidak mempan padamu. Kembalilah sekarang. Reputasimu bisa hancur jika ketahuan berduaan dengan keturunan keluarga barat di tempat ini. Tilly. Setibanya di dalam istana, sang ibu menyambut. Tilly, bagaimana jalan-jalannya, sayang? Menyenangkan? Tilly, namun pandangan Lara tampak kosong. Sang ibu mengerutkan dahi. Tilly, ada apa dengan putriku ini? Tilly, Lara mendongak. Tilly, ibu. Apakah ibu mengenal sosok bernama F. George Barat? Tilly. Lara teringat kejadian sebelumnya. Saat kutanya pada Brin, pelayan itu malah gelagapan dan berkata, urusan ini terlalu berat untuk dijawab olehnya maupun guru tata krama. Ia menyuruhku bertanya langsung pada Yang Mulia Permaisuri. Ibunya tersenyum tenang. Tilly, tentu saja ibu mengenalnya. Kalau tidak salah, usianya menginjak 12 tahun sekarang. Memangnya ada apa, sayang? Tilly. Masih dengan raut linglung. Lara berucap, Tilly, aku berpapasan dengannya di taman, saat dia mengambilkan payungku. Tilly, mata sang ibu seketika membelalak kaget. Tilly, di Taman Istana Matahari. Kau bertemu Fjord Barat di sana? Tilly. Pewaris tahta Duke Barat, batinnya menjerit. Pemimpin klan Barat itu adalah ujung tombak faksi bangsawan, musuh bebuyutan yang paling menentang kekuasaan kaisar. Nahasnya, istrinya yang haus kuasa itu terus mengincar tahta kekaisaran. Jika nyawa putra mahkota melayang di tangan mereka, darah keluarga Baratlah yang akan menguasai kerajaan. Terlebih lagi, ibu kandung sang putra mahkota hanyalah rakyat jelata. Dan yang lebih parah, garis keturunan keluarga Takar telah menyusut drastis. Itulah mengapa, sebelum aku kembali ke masa lalu, aku sempat berniat bersekutu dengan kubu bangsawan, demi melenyapkan sang putra mahkota. Namun, keberadaan Fjord Barat sama sekali tak pernah kuperhitungkan. Tentu saja, mengingat bocah malang itu sudah ditakdirkan mati dalam 3 tahun ke depan. Kubu bangsawan sebenarnya tidak memiliki harapan menang, hanya darah murni Takar yang mampu membangkitkan kekuatan naga purba. Terlebih, mengingat identitas mengerikan dari kaisar saat ini. Ingatan kelamnya kembali mengoyak. Bayangan saat anakku direnggut, dan tubuhku hangus di tiang eksekusi pada kehidupan sebelumnya akibat ulah keparat itu. Tidak. Kematian Lara di masa lalu adalah murni kesalahanku. Kebodohanku sendirilah yang menyeretku ke neraka itu. Karenanya, di kehidupan kedua ini, aku bersumpah takkan mau lagi terseret urusan busuk para bangsawan. Jika bisa, aku pasti sudah menolak pernikahan kontrak ini. Namun, inilah satu-satunya jalan untuk memanfaatkan ingatanku sebagai mantan bidak para bangsawan. Karena itulah, bocah menyedihkan yang sisa hidupnya tinggal 3 tahun itu. Tak pernah kuanggap penting. Sejujurnya, ancaman sesungguhnya yang lebih kuwaspadai adalah kemunculan Nyonya Barat beberapa tahun dari sekarang. Ia membatin penuh selidik. Tilly, lalu. Sedang apa putra mahkota kubu oposisi itu berkeliaran bebas di Istana Matahari? Aneh sekali. Tilly, panggilan Lara seketika membuyarkan lamunannya. Tilly, ibu. Sikap hormat F. George sungguh luar biasa indah. Bolehkah aku meminta pemuda itu menjadi guru tata kramaku? Tilly, sang ibu mematung, tak percaya. Tilly, kau ingin berguru pada Fjord Barat? Tilly. Tilly, bukankah dia itu laki-laki? Tilly, tegur ibunya bingung. Tilly, memang benar. Tilly, balas Lara malu-malu. Tilly, namun, gerakannya sungguh memesona layaknya keanggunan seorang gadis sejati. Tilly, pertahanan sang ibu langsung runtuh. Selama ini Lara tak pernah menuntut apapun. Hati sang ibu luluh. Tilly, baiklah. Ibu akan mengirimkan surat resmi pada keluarga Barat. Tilly, Lara bersorak girang. Tilly, benarkah? Tilly, ibunya pun membatin. Tilly, meski mereka musuh besar kekaisaran. Tilly. Tilly. Tapi bocah itu toh akan mati dalam 3 tahun ke depan. Jika nanti aku harus hidup melarat usai bercerai, aku tetap wajib membangun relasi yang kuat demi masa depan Lara. Tilly. Tilly, nyawaku bisa terancam jika aku pergi dengan tangan kosong. Demi keselamatanmu, nak, gelar permaisuri ini akan kujadikan senjata mematikan untuk bermain-main. Tilly. Ia merengkuh putrinya dengan penuh kasih. Tilly, mana sanggup ibu menolak permohonan harta karun ibu satu-satunya ini? Tak lama lagi, ibu akan membelikan seluruh isi dunia untukmu. Bersiaplah, sebentar lagi ibu akan menjadi wanita paling berkuasa dan kaya raya. Tilly. Lara bertanya takjub. Tilly, ibu akan jadi kaya? Tilly, senyum kemenangan terukir di bibir sang ibu. Tilly, tentu saja. Ibu telah menemukan partner bisnis yang menjanjikan. Namanya Yuba Yukon. Tilly. Tilly, dia tengah mencari donatur untuk sebuah ekspedisi besar. Tilly mendengar itu, suara Lara mulai bergetar. Tilly, ekspedisi? Tilly, sang ibu mengangguk mantap. Tilly, benar. Walau seluruh dunia mencapnya sebagai penipu ulung. Tilly. Tilly. Percayalah, dia pria yang sangat berintegritas. Tilly, batin Lara seolah meledak. Hah? Penipu? Seorang penipu?
Dengan nada gemetar, Lara berbisik, Tili lalu. Berapa banyak uang yang ibu berikan padanya? Tili. Tanpa beban. Sang ibu menjawab ceria. Tili seluruh harta kekayaan ibu? Tili. Sementara ibunya tertawa geli, raut, wajah Lara berubah pias. Batinnya menjerit marah, aku harus menginterogasi si bedebah ini sekarang juga. Merespons tatapan Lara, ibunya berkata santai, Tili tentu. Pria itu pasti masih berkeliaran di area istana. Jika kau menyusulnya sekarang Tiliwus, dalam sekejap mata, Lara berlari secepat kilat, Tili astaga, Lara. Tili. Menatap punggung putrinya yang menjauh, sang ibu hanya menghela napas. Ah, si Yukon itu pasti bisa meluluhkan hati Lara dengan kemahirannya bersilat lidah. Jujur saja, mulut manisnya itu memang sangat mirip tipu muslihat. Tapi biarlah waktu yang menjawab. Sayang sekali putriku sendiri meragukan rencanaku, padahal kemenanganku sudah di depan mata. Mari kita perhitungkan kembali, tangannya menepuk perlahan gaun mewahnya. Kubu gaun Bastel, yang kuangkat, kini bertarung sengit melawan hegemoni gaun krinolin kuno di panggung sosialita kelas atas. Namun, tak lama lagi. Era krinolin akan segera hancur berkeping-keping. Lagi pula, orang bodoh mana yang rela mati terpanggang hanya karena gaun super mekar itu menghalangi langkah lari mereka? Sebentar lagi, tragedi neraka akan melahap gedung opera itu. Meski gelar permaisuriku sempat menaikkan pamor krinolin, insiden maut tersebut akan memutarbalikkan keadaan. Era kejayaan gaun Bastel akan segera lahir. Yah, setidaknya aku masih punya alasan untuk menyelamatkan beberapa nyawa dari kobaran api nanti. Dan seiring dengan beruntungnya takdirku kelak, Lara pasti akan mulai menaruh kepercayaan penuh padaku. Di sudut lain, Lara masih memacu langkahnya menembus lorong. Brin mengejarnya dengan histeris, Tili yang mulia putri. Kumohon pelankan langkah Anda. Darah murni kekaisaran pantang berlari seperti itu. Tili, batin Lara berkecamuk. Masa bodoh dengan aturan kekaisaran, Brin. Aku bukan bagian dari mereka. Ancaman besar sedang mengintai hartaku. Imajinasi Lara mulai membayangkan suara ibunya. Tili tenang saja sayangku. Serahkan segalanya pada ibu. Tili tidak. Justru karena itu aku harus menghentikan si bajingan penipu itu. Aku akan menyergapnya sekarang juga, sebelum lidah ularnya merangkai kebohongan baru. Bedebah itu, berani memeras ibuku yang polos, dan merampas seluruh harta kami. Ibu belum mengerti seberapa kejam dunia ini berputar. Namun, saat logika itu menghantam pikirannya, kaki Lara mendadak kaku. Dunia ini begitu kejam kan? Apa ibuku benar-benar buta akan kenyataan? Sejujurnya, sikap ibu memang berubah drastis akhir-akhir ini. Auranya sangat berbeda dari masa lalu. Apa jangan-jangan, aku menghakimi orang asing ini, hanya karena keraguanku pada ibu? Tiba-tiba suara Brin memecah lamunan. Ah, yang mulia, di sebelah sana. Yubayukon akhirnya muncul dengan pengawalan ketat. Tatapan mereka terkunci pada Lara. Pelayan itu langsung menunduk hormat. Suatu kehormatan agung, bisa menatap wajah yang mulia. Yubayukon terkesiap kagum. Wah, inikah sosok sang putri legendaris, yang menjadi buah bibir itu? Pria itu mencondongkan badan, lalu mengedipkan sebelah matanya genit. Sungguh kebahagiaan luar biasa, bisa menyapa Anda, Tuan Putri. Lara langsung merinding jijik. Ya ampun ibu. Dia ini jelas-jelas penipu kelas kakap. Sementara itu, Fjord Barat tampak santai. Di bawah naungan pohon rindang. Putri dari wanita beraura gelap itu, ternyata semanis burung robin kecil ya. Seekor burung mungil, mendarat mulus di jarinya yang tersenyum. Kini kembali pada Lara, yang auranya sedang terbakar amarah. Emosi gadis kecil itu meledak bagai gunung berapi. Apa kau yang bernama Yubayukon? Dasar penipu licik. Detik berikutnya wajahnya pucat. Gawat, mulutku bergerak lebih cepat dari otakku. Dengan panik dia langsung meralat, lupakan saja. Lupakan kata-kataku barusan. Yubayukon hanya mengangguk pelan. Anda benar, Yang Mulia. Tatapan mata Lara menajam, menusuk sosok di depannya. Apa kau benar-benar Yuba? Pria misterius itu membalas tenang. Benar, itu nama hamba. Dengan aura menekan, gadis itu memberi titah mutlak. Kita perlu bicara. Sekarang. Batin Lara terus bergejolak. Penampilannya 100%, mirip penipu jalanan ulung. Apalagi, ibundanya tercinta entah bagaimana. Telah setuju memberinya modal. Lara menatap tajam. Ku dengar. Ibuku berencana mengucurkan dana padamu. Yubayukon hanya membalas dengan senyuman misterius. Tuh kan, firasatku benar. Geram Lara dalam hati. Jadi, kau pasti sudah memperdaya ibuku yang polos dengan lidah berbisamu itu. Sepatu merah mungilnya menghentak bumi menahan kesal. Dengar baik-baik, seluruh ibu kota tahu, kau itu cuma penipu murah. Karena itulah, aku sangat yakin, kau pasti telah menjebak ibuku yang berhati malaikat. Lara merasa menang telak.
Pukulan telak yang bagus, Lara. Soraknya membanggakan diri. Dengan dagu terangkat dia menuntut. Lebih baik sekarang juga, kau sujud di hadapan ibuku, dan akui semua kebohonganmu. Hatinya bersorak kegirangan. Hebat kan? Aura keagungan putri bangsawan sangat terasa. Namun di mata Yubayukon, sosok Lara yang garang, tak ubahnya seperti anak domba gembul kesayangannya dulu. Menggemaskan. Dan suka menghentakkan kaki mungilnya. Saat sedang marah. Astaga! Yubayukon tersentak sadar. Ini bukan waktunya bernostalgia. Dengan cepat dia mencoba membela diri. Kumohon tunggu sebentar, Tuan Putri. Demi langit. Saya ini sungguh bukan penipu. Lara mendengus meremehkan. Jika Anda sudi mendengarkan kisah saya sesaat saja. Mohon Yuba dengan tatapan memelas. Hamba berani jamin, Anda akan melihat kebenaran di mata saya. Tangannya meremas topi dengan gelisah. Aku sudah mempertaruhkan segalanya, demi mendapatkan kesempatan investasi emas ini. Aku tidak akan membiarkan harapanku hancur. Lara memiringkan kepalanya ragu. Mengusirnya bagai anjing jalanan, tanpa mendengarkan pembelaannya. Sepertinya itu terlalu kejam untuk seorang bangsawan. Helaan napas kasar lolos darinya. Haa, baiklah kalau begitu. Mari kita dengarkan, dongeng apa yang akan kau sampaikan. Pertahanan Lara runtuh, dan beban berat di pundak Yuba, seakan menguap. Tapi tiba-tiba gadis itu menambahkan, Ekhem, apa kau keberatan? Jika kita berbincang sambil mengelilingi area taman ini? Otak licik Lara berputar. Kalau dia terbukti menipu, rasanya canggung menyuruhnya masuk istana, hanya untuk ditendang keluar lagi. Senyum lega mengembang di wajah Yuba. Dengan senang hati, kebaikan Anda sungguh tak terhingga, Tuan Putri. Putri yang agung. Lara tersenyum puas dalam hati. Lagi pula, jika kami berada di ruang terbuka, aku bisa langsung kabur ke pelukan ibu, kalau situasi memburuk. Suara berat Yubayukon mulai memecah keheningan. Hamba telah menembus batas, menuju ke dalam. Rimba kematian yang belum terjamah, bukan hanya sekali, tapi 3 kali berturut-turut. Di kejauhan, sang permaisuri menatap sendu dari balkon istana. Ah Lara, pria malang itu sebenarnya. Kisah epik Yuba terus berlanjut. Pada penjelajahan neraka yang pertama, hamba kehilangan seluruh rekan seperjuangan hamba. Meski langkah pertamanya berujung tragedi, takdir akan mengubah pria ini menjadi penjelajah paling legendaris. Mata Lara membulat sempurna, terhipnotis oleh rasa penasaran yang luar biasa. Kekaisaran kita membentang tanpa batas, yang berarti, masih ada lautan misteri yang belum tertaklukkan, nada bicaranya semakin mendalam. Di batas ujung kekaisaran ini, membentang lautan pasir neraka tak berujung. Surga bagi para pendosa dan pelarian, sementara di sudut dunia lainnya, menjulang lautan rimba mematikan. Sarang, bagi monster iblis pemakan daging manusia, daratan itu tak lain adalah zona misteri mutlak. Di mana putaran kompas, jejak rasi bintang, bahkan cahaya matahari pagi sekalipun, tak sanggup menembus kutukannya. Memang itu neraka hijau, tapi rahasia alam yang tersimpan di dalamnya, penuh dengan makhluk mistis langka. Tumbuhan ajaib penyembuh luka, dan harta karun pengetahuan tanpa batas. Karena itulah, bisa kembali hidup-hidup dari sana, adalah jaminan mutlak menuju puncak kekayaan. Tak heran jika ribuan nyawa serakah, nekat menerjang masuk ke dalamnya, mengorbankan nyawa demi setitik harapan. Namun pada akhirnya, mereka semua tertelan kegelapan tanpa sisa. Karena risiko gila inilah, menembus batas rimba tersebut, mustahil terwujud tanpa dukungan harta yang menggunung. Itulah alasan, mengapa kucuran dana para bangsawan adalah kunci utamanya. Tragisnya, selama ini, tak satu pun yang sudi menoleh padanya, akibat cap kotor penipu yang melekat. Namun tak lama lagi, pria malang ini akan mengguncang dunia, dengan kejayaan tak tertandingi. Di garis waktu Lara yang lalu, dia terpaksa mengemis koin dari rakyat jelata, sebelum akhirnya menorehkan namanya sebagai legenda eksplorasi dunia. Tapi itu hanyalah masa lalu. Sang permaisuri menyesap tehnya perlahan. Putriku sayang, bisiknya penuh harap. Ibu berdoa, semoga kali ini kau mau percaya. Kembali ke Lara, hatinya hancur mendengar tragedi itu. Air mata mulai menggenang. Ya ampun, sungguh tragis. Kini semuanya menjadi jelas. Aku buta akan penderitaanmu, dan berani menuduhmu sebagai penipu murahan. Bibir Yuba menyunggingkan senyum hangat penuh haru. Terima kasih yang tak terhingga. Kebaikan hati Anda sudi menangisi ksatria gagal seperti saya, Tuan Putri. Matanya menatap lekat, menembus jiwa gadis kecil itu. Hamba memohon, sudilah kiranya Anda menghapus stigma penipu itu. Hamba bersumpah dengan nyawa, akan kembali dengan selamat. Lara mengangguk mantap. Tentu, aku menarik semua hinaanku. Padahal di belakang sana, Brin dan para pelayan lainnya, masih memancarkan aura permusuhan kuat. Alah, ini sih cuma bualan manis kelas teri, namun tanpa diduga, tangan mungil Lara merogoh gaun mewahnya.
Dia mengacungkan sebuah objek bulat berkilau ke udara. Tuan Yuba, aku juga akan mempertaruhkan hartaku untukmu. Meski yang kumiliki, tak lebih dari sekeping harapan kecil. Ucapnya dengan nada bergetar. Di telapak tangannya terbaring koin perak usang. Senyum cerah terbit di wajah mungilnya. Ini bukan sembarang koin. Ini adalah jimat keberuntunganku setiap kali berdoa, saat hidupku masih terpuruk dalam lorong kumuh yang kelam. Doaku selalu sama, agar kelak aku dan ibuku bisa keluar dari sana, dan menemukan kebahagiaan abadi. Pertahanan hati Yuba Yukon runtuh seketika. Tuan Putri, Anda sungguh mempercaya hamba? Cengiran lebar menghiasi wajah Lara. Tentu. Mata paman memancarkan kejujuran mutlakan. Kalimat polos itu menyentak keras memori Yuba. Terbayang tawa sinis para bangsawan elit. Hahaha. Dongeng yang luar biasa konyol. Masih ada naskah bualan lain di sakumu? Coba saja. Karang fiksi yang lebih epik lagi. Mending kau melamar jadi pelawak teater saja sana. Di masa kelam itu, Yuba menelan harga dirinya demi harapan. Lalu, bagaimana dengan permohonan dana hamba? Namun para elit itu, hanya melempar tatapan merendahkan. Mendanai sampah sepertimu? Sekeping koin dilempar kasar ke wajahnya. Pungut itu, anggap saja sedekah untuk pertunjukan komedimu, dada Yuba berdesir perih mengingatnya. Luka itulah alasanku, sempat kehilangan harapan, saat sang permaisuri baru memanggilku. Memintaku sujud di hadapannya. Suara cemoohan kembali terngiang. Hei, permaisuri ingin melihatmu, katanya kau jago mendongeng. Di titik terendah itu, Yuba hanya tertawa sinis dalam kegelapan. Cih, paling-paling penguasa istana ini, sifatnya sama busuknya dengan lintah darat bangsawan lainnya. Pasti ujung-ujungnya dia akan meludahiku juga. Namun keajaiban pecah. Sang permaisuri justru menatapnya dengan kehangatan mentari. Aku menaruh iman pada mimpimu. Ku pertaruhkan seluruh kekayaanku untuk memastikan kau terbang tinggi. Kini, menatap pantulan mata suci Lara, batin Yuba bergetar. Pancaran jiwa mereka sangat mirip. Pohon mulia pasti berbuah emas. Kesadaran Yuba kembali ke taman. Di hadapan putri kecil itu, dia berlutut bak satria suci. Hamba mengikat sumpah. Akan kubawa pulang kejayaan yang menggetarkan bumi. Senyum Lara merekah indah. Kesepakatan yang bagus, tapi awas ya. Keselamatanmu adalah prioritas mutlak. Tekad baja berkobar di mata Yuba Yukon. Biar dewa maut yang menghadang, aku pasti hidup. Lara melepaskan koin perak keberuntungannya, menjatuhkannya ke telapak tangan kasar sang penjelajah. Demi langit dan bumi, akan kupertaruhkan seluruh tetes darahku demi memenuhi sumpah ini. Fajar berikutnya menyingsing. Sang kaisar iseng menggoda putrinya. Hei bocah kecil. Ku dengar, uangmu habis diperas penipu jalanan ya? Brak. Sepatu Lara menghantam lantai dengan kesal. Jangan asal bicara. Semburnya tak terima. Paman Yuba itu sama sekali bukan komplotan penipu tahu. Seringai menyebalkan tercetak di wajah kaisar. Ya, terserah padamu. Tapi sering termakan jebakan penipu, itu pelajaran bagus untuk melatih mentalmu. Ejeknya jahil. Lara mengerang meledak dalam rasa frustrasi. Ajaran sesat macam apa itu? Gelak tawa kaisar berlanjut melontarkan ledekan lainnya. Tili dan ku dengar. Adel baru saja menelantarkanmu kemarin? Tili Lara langsung panik membela diri. Tili aku sama sekali tidak ditelantarkan. Pangeran Adel. Hanya sedang dihujani banyak pekerjaan. Tili mendengar itu, kaisar terdiam membisu, dengan seringai misterius yang masih melukis sudut bibirnya. Tili jujur saja. Gadis senaif dan secerewet dirimu ini, sepertinya adalah kepingan puzzle yang paling dibutuhkan putra bekuku itu. Tili Lara menatapnya penuh kebingungan. Tili apa maksudnya? Tili, sang penguasa lalu melanjutkan. Tili maksudku. Si Adel itu. Tili. Benar-benar bertingkah seperti boneka kayu yang konyol. Tili. Dengan keluguannya, Lara bertanya. Tili apakah ada sesuatu yang membebani pikiran yang mulia? Tili penguasa kekaisaran itu bangkit berdiri. Tili terkekang beban? Hahaha, tidak sama sekali. Tili langkah berat kaisar memangkas jarak, sebelum jarinya menyentil pelan. Kening mungil tersebut. Tubuh Lara, seketika membeku ketakutan. Namun di dalam sanubarinya, perayaan kemenangan sedang meledak, luar biasa. Tebakanku tepat sasaran. Aku berhasil menang. Tangan kokoh kaisar, perlahan membelai rambut Lara dengan hangat, meskipun raga sang gadis tetap bergetar hebat seperti daun tertiup angin. Tiba-tiba, kaisar membisikkan sesuatu yang kelam. Tili pada awalnya, aku menganggap pion ini hanyalah mainan penghilang kebosanan. Namun siapa sangka, papan catur ini berubah menjadi sangat mendebarkan. Jangan-jangan. Prediksiku selama ini. Tili. Benar-benar meleset total. Tili. Menyadari raut wajah Lara yang semakin pusing,
Sang kaisar langsung mengibaskan tangannya. Tilihah, abaikan saja kata-kataku. Lagi pula, waktunya terasa sangat sempurna. Tili Lara kembali mendesak polos, Tili sebenarnya. Teka-teki apa yang Anda bicarakan? Tili tiba-tiba, keheningan dipecahkan oleh ketukan pintu. Tok, tok, tok. Putra mahkota Adel melangkah masuk membawa setumpuk dokumen kenegaraan. Mata Lara langsung berbinar riang. Tili salam, pangeran. Tili. Namun, sapaan hangat itu hanya membentur dinding es. Adel mengabaikannya dan berjalan lurus menuju meja kaisar. Tili, saya membawakan laporan yang Anda. Tili. Tili. Perintahkan. Tili. Tanpa peringatan. Wush. Sang kaisar melemparkan sebuah keranjang piknik ke arah sang pangeran. Dengan refleks tajam, Adel berhasil menangkapnya. Matanya menyipit penuh kebingungan. Tili, benda apa ini? Tili kaisar membalas santai. Tili ambil keranjang itu, dan bawa Lara berjalan-jalan menelusuri danau. Pergilah mendayung perahu. Tili. Rahang Lara hampir jatuh mendengar titah tersebut, begitu pula dengan sang pangeran. Adel menatap ayahnya seolah tak percaya. Tili, apakah titah ini bersifat mutlak? Tili. Dengan seringai dominan yang menjadi ciri khasnya, kaisar membalas, Tili, tafsirkan saja, seperti itu. Tili. Tili, bisa diartikan demikian. Tili, aura sang putra mahkota meredup seiring napas pasrahnya. Tili, baiklah jika begitu. Tili. Di tengah langkah canggung menuju danau yang sunyi, Lara mencoba memecah keheningan. Tili yang mulia, haruskah aku yang membawakan keranjang piknik itu? Tili. Adel membalas dengan nada dingin, Tili, tidak perlu. Tili, Lara pun bergumam dalam hatinya, aku sangat sadar putra mahkota hanya terpaksa mengajakku, karena takluk di bawah titah mutlak Baginda Kaisar. Meski begitu, mungkin ini adalah celah emas untuk menghancurkan dinding es di antara kami. Saat pesona keindahan danau menyambut mereka, gadis itu melonjak kegirangan. Tili, wah, lihatlah ke sana. Danaunya benar-benar menakjubkan. Tili. Dengan antusiasme membara, ia berceloteh, Tili Uhum. Ini pertama kalinya kakiku melangkah kemari. Aku tidak tahu ada surga tersembunyi seperti ini. Menurut pangeran, dari mana air ini bermula dan kemana aliran ini akan bermuara? Tili. Tili, astaga, apakah gundukan di tengah sana itu sebuah pulau? Bahkan ada bangunan kecil di atasnya. Tili tiba di dekat perahu, senyum Lara merekah secerah mentari. Tanpa kata, Adel menyodorkan tangannya yang kokoh untuk membantu sang gadis naik. Usai mengambil posisi duduk, Lara kembali bersorak riang. Tili, astaga, mengarungi perahu adalah pengalaman pertama dalam hidupku. Ternyata sensasinya semenyenangkan ini. Tili, sepasang mata safirnya memancarkan kekaguman mutlak, terus menatap sang pangeran mahkota yang sedang mengayuh dayung. Di tengah keheningan itu, Lara mendadak bersuara. Tili, sekadar meluruskan, pangeran, aku sama sekali tidak pernah memohon pada kaisar untuk memaksamu melakukan hal ini. Tili, Adel membalas datar. Tili, aku memahaminya. Tili, faktanya, badai kebingungan sedang meluluh lantakan isi kepala putra mahkota. Mana mungkin kau sudi memohon untuk bertemu denganku, terutama setelah aku terang-terangan mengabaikanmu tempo hari. Ketegangan ini benar-benar mencekik. Sang pangeran hanya bisa membelah permukaan air dengan dayungnya. Namun, entah mengapa situasinya tidak semengerikan dugaanku. Mata Adel diam-diam memperhatikan seberapa cerewetnya gadis mungil itu. Mulut Lara sama sekali tak mengenal jeda. Mungkin atmosfernya tidak terlalu buruk karena dinding istana tidak mengurung kami saat ini. Bagaimana menjelaskannya? Ya. Ingatanku bahkan sudah mati rasa mengenai kapan terakhir kali nada secerah ini menyapa telingaku. Panggilan Lara membuyarkan lamunannya, Tili yang mulia. Tili, sosok pemuda sedingin es itu benar-benar kehilangan kosakata. Lidahku seolah lumpuh mencari tanggapan yang tepat. Tanpa menyadari hal itu, Lara kembali merangkai kata. Tili, kuharap pangeran tidak tersinggung mendengar pengakuan ini. Namun sejak dulu, relung hatiku selalu mendambakan kehadiran seorang kakak laki-laki, Tili. Tersentak oleh deklarasi itu, relung batin Adel bergetar melihat kemurnian absolut yang terpancar dari wajah sang gadis. Lara pun menambahkan, Tili, itulah alasannya. Kebahagiaanku meledak saat mengetahui takdir akan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Tili. Sedetik kemudian, gadis itu baru menyadari sesuatu. Tili, sepertinya maknanya sama saja dengan ucapan awalku, hanya susunan kalimatnya yang berbeda. Tili menatap mata tajam Adel, ia memberanikan diri. Tili, aku tidak tahu bagaimana hati Anda merespons ini, tetapi, bolehkah kita memulai ikatan sebagai teman baik? Tili. Jantung sang putra mahkota berdegup liar karena terkejut. Sepanjang hidupku, tak ada satupun jiwa yang berani memohon persahabatan secara telanjang bulat di hadapanku. Lagi pula, pantaskah kata-kata sesantai itu dilontarkan pada seorang pewaris tahta? Apa gadis lugu ini baru saja turun dari langit? Jangan-jangan dia tercipta di semesta yang benar-benar berbeda? Iris tajam Adel terkunci pada wajah Lara.
Astaga! Warna biru di sepasang bola matanya sungguh pekat. Warnanya begitu mirip dengan hamparan samudra yang pernah kusaksikan di tanah seberang. Memecah keheningan, Adele bergumam pelan. Tili keluarga? Tili suara beratnya perlahan mengais masa lalu. Tili ayahku memiliki banyak sekali saudara. Jika dihitung, totalnya ada 6 nyawa. Tili. Tili namun, ketika hari penobatan berdarah itu tiba, sang ayah pada akhirnya berdiri tegar dalam kesendirian absolut. Tili? Hati Lara mencelos. Tili apakah? Maut, telah merenggut seluruh nyawa saudaranya? Tili tatapan Adele menajam bagai pedang. Tili benar. Seperti itulah hukum rimba di silsilah kekaisaran. Tili suara pemuda itu berubah dingin saat berbagi luka. Tili usiaku baru 7 tahun. Ketika kutukan racun pembunuh itu pertama kali merobek tenggorokanku, Tili. Tili tubuh kecilku bergetar hebat di atas lantai, memuntahkan darah dalam siksaan yang meremukkan tulang. Namun bahkan di ambang batas nyawaku, ayahku hanya menyatakan bahwa kita adalah murni keturunan naga, yang keberadaannya harus ditempa oleh kobaran api penyucian dan badai udara. Tili. Tili beliau menegaskan, itu hanyalah sebuah ujian kematian yang wajib kutaklukkan. Apabila diriku sampai tumbang oleh trik murahan di tengah medan perebutan tahta, maka takdirku hanyalah hancur berkeping-keping dimakan oleh kekejaman dunia. Tili. Lara menatap nanar. Tili masa lalu itu pasti sangat menyedihkan untukmu. Tili mata Adele seketika melebar. Lihatlah dirinya. Belum pernah ada satupun jiwa yang meneteskan simpati sehangat ini padaku. Memori masa lalu kembali berputar di kepalanya. Tili, karena itulah Anda harus berdiri kokoh, Yang Mulia. Jadilah sosok yang tak terkalahkan, dan taruhlah kepercayaan pada paman Anda. Tili. Tili, pertahankan keteguhan Anda, Yang Mulia. Tili Adele mendecih dalam hati. Selama aku bernapas, mataku hanya menjadi saksi bisu pertumpahan darah demi sebuah tahta. Mereka saling memangsa demi kekuasaan mutlak. Tatapan sedingin es milik pamanku sudah cukup menjadi bukti bahwa pedang itu suatu saat akan terhunus padaku. Namun, dari bibirnya justru keluar ucapan, Tili tentu saja. Hatiku yakin dia juga ikut berduka. Tili. Tiba-tiba, suara kepolosan Lara memecah keheningan. Tili, tapi tenang saja, aku tidak akan pernah mati. Tili, mata Adele membelalak tak percaya. Tili, apa maksudmu? Tili, gadis kecil itu menatapnya mantap. Tili, nasibku tidak akan berakhir tragis seperti ayah dan kerabatmu. Tili. Tili, aku pantang membuat air matamu jatuh, jadi buang jauh-jauh rasa cemasmu itu. Tili, kalimat itu membuat Adele membeku, sebelum akhirnya tawa kecil lolos dari bibirnya. Tili, kalau begitu, apa kau bersedia menjadi perisaiku selamanya, Tili? Tanpa ragu Lara berseru, Tili, sudah pasti. Bukankah ikatan darah memang tercipta untuk saling melindungi? Tili. Adele tersenyum masam. Merespons dengan lirih, Tili, jujur saja, janji manis seperti itu sangat sulit untuk kupercayai. Tili. Tili, asal kau tahu, tidak setetes pun air mata jatuh saat ayahku dimakamkan. Itulah kutukan darah kekaisaran. Keserakahan akan tahta telah merenggut sisi kemanusiaan kami, Tili. Lara menggeleng pelan. Tili, mesti begitu, jiwa manusia butuh tempat berpegang melalui kata-kata ini. Aku sangat memahaminya. Tili. Adele terdiam. Lara lalu menyambung, Tili, janji kata selalu atau kapanpun mungkin terdengar seperti angin lalu, Tili. Tili, mungkin terasa hampa dan penuh dengan omong kosong belaka, namun hatiku tetap haus akan janji itu. Dan aku memilih untuk menggantungkan keyakinanku di sana. Tili. Kalimat itu sukses menghentak relung hati Adele. Anak ini sungguh naif. Bagaimana mungkin seseorang yang dibesarkan oleh kerasnya jalanan kumuh, masih memiliki secercah cahaya murni dalam benaknya? Naluri bertahanku menyuruhku untuk segera menyingkirkan pengganggu sepertimu. Namun, pancaran mata dan kelembutan suaramu seolah menarikku ke dalam ilusi surga yang tak nyata. Beberapa saat setelahnya, langkah mereka tiba di sebuah paviliun tepi danau. Mendadak, sesosok bayangan menghampiri. Tili, hormat hamba, Yang Mulia. Tili. Adele membalas singkat, Tili Ruan. Tili, pria itu langsung memperingatkan, Tili, sangat berbahaya bagi Anda berjalan tanpa pengawalan. Tili. Adele hanya mendengus santai, Tili, ya, ini titah mutlak dari sang kaisar, dan kau paham betul kebiasaan impulsifnya. Tili. Ia lalu menoleh ke arah Lara, memperkenalkannya, Tili, perkenalkan, Ruan adalah pedang pelindungku. Tili. Dengan sopan Lara mengangguk, Tili, senang bertemu denganmu. Tili. Namun, alarm mematikan berbunyi di kepalanya, aura membunuh menguar dari pria itu. Ruan menunduk hormat, Tili, sungguh sebuah anugerah bisa menatap Anda, Yang Mulia. Tili. Tili, hamba bernama Ruan Grey. Tili. Tepat pada detik itu, insting bertahan hidup Lara berteriak meronta. Ia membatin dengan tajam, instingku tidak pernah meleset dalam membaca niat busuk seseorang. Naluri jalananku bilang, aku pasti selamat di daerah kumuh ini. Namun, firasat buruk mendadak mencekik leherku. Siapa bajingan ini? Auranya benar-benar membunuhku.
Niat membunuhnya sangat pekat. Keringat dingin membasahi punggungnya. Dengan suara bergetar, ia memberanikan diri. Bagaimana kau bisa menemukan kami? Pria itu menyeringai, pelayan bodoh kalian yang buka mulut. Saat Adele lengah membereskan barang, bahaya mengintai. Kilatan pedang Ruan siap menebas. Awas, pangeran! Jerit Lara histeris. Gadis itu nekat menerjang, mendorong Adele dari maut. Adele tersenyum kecut dalam hati, tebakanku tepat. Selama ini dia cuma pura-pura tahan dengan sifatku. Ujung-ujungnya pengkhianatan. Cih, manusia memang sampah yang sama. Mati sekarang mungkin lebih tenang. Keduanya terpelanting keras ke tanah, tak berdaya. Ya ampun, sayang sekali, ejek Ruan. Sang pengkhianat kini menatap mereka layaknya serangga, pedangnya siap mencabut nyawa. Apa alasanmu bajingan? Bentak Adele penuh amarah. Senyum iblis tersungging di wajah lawannya. 8 tahun aku membuang waktu menjilatmu, semua demi detik ini. Mengingat masa lalu kita, niatnya aku ingin memenggalmu dalam tidur. Adele menggigit bibir, sial, inikah akhir hidupku? Namun mendadak, memori kuno bangkit di benaknya. Ingatlah darahmu. Kita adalah keturunan naga langit, sang penguasa api dan badai. Bisikan leluhur menggelegar, bangkitlah menjadi penguasa. Tatap musuhmu. Bocah monster, tak ada air mata saat ayahnya mati, cibir para bangsawan dulu. Dasar iblis kecil tanpa emosi, memori kelam itu memacu tekad Adele. Aku harus bangkit. Tapi ayah, bagaimana caranya menembus kebuntuan ini? Bagaimana mengalahkan monster bersenjata tajam ini? Aku hanyalah bocah 12 tahun. Kekuatan suci, terariaku bahkan tertidur lelap. Adele mengutuk kelemahannya. Sambil memeluk tubuh gemetar Lara, ia membentak Ruan, di mana hati nuranimu? Lara terisak kencang, dia monster jahat, pangeran. Adele tertegun. Gadis kecil itu tiba-tiba menuding sang satria, dasar. Sampah bermuka dua. Sehebat apapun alasan busukmu, kau tetap pengecut. Beraninya kau menargetkan anak-anak. Ruan hanya tertawa meremehkan. Cih, omong kosong. Bagaimana mungkin? Bocah berisik sepertimu pantas disebut putri bangsawan? Menggelikan. Sangat pantas disandingkan dengan kaisar kita yang asal-usulnya tidak suci. Sang penguasa tirani itulah akar. Malapetaka ini. Era ini butuh kaisar baru. Sebelum bajingan itu menuntaskan omong kosongnya, Adele menghantamkan botol anggur keras-keras ke wajahnya. Memanfaatkan celah itu, ia menyeret Lara, memacu langkah bagai kesetanan. Mereka menerjang dahan dan duri hutan, menembus kegelapan demi secercah harapan. Ingatan pahit menyergap Adele, 7 tahun usiaku saat racun pertama, membakar tenggorokanku. Saat mata ini terbuka, hanya tatapan hampa pelayan yang menyambut. Menjelang malam, kesepian kembali merenggutku. Pamanku memang berucap syukur nyawaku terselamatkan, namun batang hidungnya pun tak pernah terlihat. Aku tumbuh bersama bayangan para abdi dalam yang datang dan pergi. Memang, mereka akan menangisi jasadku jika aku tewas, tapi air mata itu hanya sesaat sebelum mereka kembali ke keluarga asalnya. Pada akhirnya, aku hanya majikan yang mudah diganti. Jika jantungku berhenti berdetak, pamanku tinggal menunjuk putra kandungnya sendiri untuk mewarisi tahta ini. Logika yang kejam, bukan? Aku cuma boneka cadangan. Hatinya menjerit, tapi kenapa takdirku seburuk ini? Setiap orang memiliki tempat bernaung. Tapi eksistensiku tak berarti bagi siapapun. Mereka yang benar-benar mencintaiku sudah membusuk di tanah. Napasnya tercekat, dihempas badai keputusasaan, dan kehampaan absolut. Dunia menolakku, maka aku akan menolak dunia. Tanpa belenggu cinta dan ikatan, aku tidak memiliki titik lemah. Kesendirian ini adalah zirah terkuatku. Matanya berkilat, mengukir kembali wasiat sang ayah sambil mengepalkan tinju. Ia menarik paksa Lara, menghindar dari cengkraman maut Ruan. Darah naga penjaga langit dan api mengalir di nadiku. Keringat dingin menetes membasahi pelitis sang pangeran. Brak! Malang tak dapat ditolak, Lara tersandung dan jatuh tersungkur. Tak peduli kekuatanku masih tersegel. Garis keturunanku adalah mutlak. Itu bukan halangan. Aku pasti akan berevolusi menjadi monster tangguh, bahkan tanpa restu naga sekalipun. Dunia akan bersujud saat mahkota kaisar itu bertahta di kepalaku, menguasai puncak tertinggi. Singgasana berdarah ini. Adele menarik tubuh Lara, kobaran ambisi membakar netranya. Ia menolak menyerah. Omong kosong soal kebersamaan, janji abadi, atau kesetiaan sejati, semua itu hanya ilusi. Aku menolak. Bersandar pada siapapun. Ikatan batin hanya akan menjadi pisau bermata dua. Namun nahas, bayangan iblis itu telah menyusul. Ruan menarik rambut Lara tanpa ampun. Sambil meringis, Lara memohon agar Adele kabur menyelamatkan diri. Adele membeku. Takdir sedang mempermainkannya. Gema senyum manis gadis itu kembali menusuk batinnya. Aku hanya ingin kita berbagi tawa sebagai sahabat sejati. Boleh kan? Sayangnya,
Sang pembunuh justru menyeringai. Sadis, menjeritlah sesukamu, bocah rendahan. Adele terjebak dalam perangkap batinnya, kukira hatiku sudah mati rasa. Tapi dan kenapa tubuhku bergerak sendiri? Tangannya bergetar hebat menggenggam sebuah dahan tajam. Suara tulus gadis itu bergema kembali. Dia membelahku dari monster ini. Hati sang pangeran mulai retak. Logikaku bilang ini murni bunuh diri, menyelamatkan gadis kecil ceroboh yang selalu merepotkanku. Fisiknya, gemetar menahan teror kematian. Saat pedang Ruan nyaris menebas, Adele meraung putus asa, hentikan bajingan. Boom! Detik itu juga, sebuah aura pekat membelah langit, menelan cahaya hingga segalanya gelap gulita. Adele pasrah, mengira kiamat telah tiba menjemput nyawa mereka. Insiden itu terjadi dalam hitungan milidetik. Saat pandangannya kembali utuh, matanya terbelalak tak percaya. Sang pembunuh kelas atas itu kini tumbang. Tak berdaya, bermandikan genangan darahnya sendiri. Di balik tirai kegelapan, sosok agung melangkah maju. Syukurlah kalian masih bernapas. Sang penyelamat misterius itu berdiri dengan aura mengintimidasi, tangannya melindungi mata Lara dari pemandangan sadis tersebut. Yang mulia Kaisar, batinnya terguncang. Otak jenius Adele langsung memutar skenario mematikan. Mustahil. Bagaimana sang Kaisar bisa melacak lokasi tersembunyi ini secara presisi? Jangan bilang, dan ini semua sudah diatur sejak awal? Tanpa ragu, Adele menuntut kebenaran. Apakah paman sengaja mengorbankan kami sebagai pion umpan? Sang Kaisar hanya diam memiringkan kepala, wajahnya datar bagai pualam beku. Otak Adele mendidih, apa maksud tatapan kosong itu? Keponakannya nyaris disembelih, dan dia sama sekali tak menunjukkan simpati. Dengan nada kelewat tenang, Sang Kaisar membalas, dugaanmu salah. Adele merinding. Monster ini dan apa dia tidak punya? Emosi layaknya manusia. Di luar dugaan, Lara memberontak maju. Pembohong. Paman sangat kejam. Teriaknya tanpa rasa takut pada sang penguasa tertinggi. Kemarahan meledak bersama aliran air mata di pipinya yang kotor. Pangeran Adele hampir mati. Ia berhak mendapat penjelasan yang masuk akal. Tolong buang topeng dingin itu. Jawab dengan jujur. Apakah kami benar-benar pion mati bagi taktik Anda? Jika benar, paman adalah orang paling jahat di dunia. Namun, sebutkan apa dosa kami hingga harus dikorbankan. Jangan biarkan kami mati dalam kebodohan. Aku sangat membenci ekspresi tanpa dosa Anda itu. Dada Lara naik turun, menumpahkan segala emosi. Sang Kaisar yang agung, terdiam kaku, tak menyangka nyalinya diinjak-injak oleh seorang bocah perempuan. Adele terpukau. Gila, keberaniannya bukan main. Memecah keheningan yang menyesakan, Sang Kaisar akhirnya menghela napas. Bukan. Sungguh bukan seperti itu. Adele tercengang mendengarnya. Sang tiran angkat bicara, paman tidak sekejam itu untuk menumbalkan kalian. Rencana piknik itu terjadi murni secara kebetulan. Paman melesat kemari karena ibumu mengamuk setelah merasakan adanya ancaman. Lewat insting pelacak, paman merasakan lonjakan aura membunuh yang menargetkan Adele. Karena itulah paman menembus ruang kemari. Saat ini, ibumu juga menyusul dengan panik. Yah, dari titik ini memang belum terlihat, tapi paman mendeteksi perahunya membelah danau. Mendengar ibunya disebut, bendungan emosi Lara langsung jebol. Tangisannya pecah meraung-raung merobek kesunyian. Huaa, ibu. Adele kembali panik pucat pasi. Gawat, apa ada luka dalam? Apa tarikan bajingan tadi merobek kulit kepalanya? Namun Lara justru mengubur wajahnya di dada Adele, menangis tersedu-sedu. Aku ketakutan setengah mati, pangeran. Monster tadi menyeramkan sekali. Syukurlah dan syukurlah kita masih hidup. Tiba-tiba, suara kepanikan memanggil. Lengkingan permaisuri memecah udara hutan. Adele mendongak lega, Yang Mulia Permaisuri datang, ya Tuhan. Putri kecilku sayang. Jerit sang ibu sambil berlari tersandung-sandung menembus kegelapan. Dengan ekspresi canggung, Adele menatap bocah cengeng yang enggan melepaskan pelukannya. Bakwala itu. Hei bodoh, sana lari ke ibumu, gerutunya canggung. Sang Kaisar menenangkan istri tercintanya, tenanglah, pangeran dan putri kita selamat. Permaisuri langsung mendekap hangat kedua anak itu. Air mata syukur mengakhiri kengerian malam berdarah tersebut. Tilioh Dewata, ibu sungguh bersyukur tak ada sehelai rambut pun yang terluka dari kalian. Tili isak sang permaisuri sembari mendekap erat kedua anak itu. Tili syukurlah kalian selamat dari maut. Sungguh keajaiban. Tili bisiknya bergetar, menyalurkan kehangatan. Tili jantung hati ibu, apa raga kalian sungguh baik-baik saja? Tili di sudut lain, sang kaisar hanya mendengus cemburu melihat pemandangan haru itu. Tili hei, pedangku yang menebas musuh demi mereka. Tapi kenapa aku tidak dipeluk? Tili sungutnya tak terima. Sang permaisuri langsung menatapnya tajam. Tili simpan lelucon konyolmu untuk nanti. Tili sembur sang permaisuri penuh amarah. Ia lalu menitahkan dengan tegas, Tili aroma darah ini hanya akan meracuni mental mereka.
Kita harus angkat kaki dari neraka ini sekarang juga. Tili. Seketika, kilasan memori gelap. Kembali merobek pikirannya, menampakkan kilatan pedang bermandi darah dan bayangan kuil pembantaian yang mencekam. Saat pelarian di atas perahu, Lara masih saja gemetar hebat, isak tangisnya pecah dalam dekapan Adele yang melindunginya. Pangeran muda itu, menatapnya dengan raut penuh keputusasaan. Tili, bukankah kau sudah berjanji, bahwa mau tidak akan berani menyentuhmu? Tili, gadis kecil itu semakin membenamkan wajahnya, bersumpah di sela tangisnya, Tili, aku sungguh pantang untuk mati. Tili, ucapan teguh itu sukses membuat Adele mengulas senyum kelegaan yang tulus. Waktu berlalu cepat di dalam megahnya istana, permaisuri terus mendekap sang putri untuk mengusir sisa trauma. Di sisi lain, ruang kerja sang kaisar kini diselimuti hawa diskusi yang berat. Adele berdiri tegap, membelah ketegangan dengan sorot mata setajam elang. Tili, aksi Ruan hanyalah ujung pedang, pasti ada dalang besar yang memegang gagangnya, Tili, desisnya. Kaisar lantas memecah keheningan dengan suaranya yang berat. Tili, penyelidikan besar-besaran akan segera digerakkan, dan paman percaya penuh. Insiden berdarah ini telah menempamu menjadi lebih tangguh. Asah selalu kewaspadaanmu, Tili, nasihat sang kaisar kepada Adele. Tili, fisikmu terlihat utuh tanpa goresan, jadi kembalilah ke peraduanmu untuk memulihkan energi. Tili. Namun, belum sempat perintah itu dijalankan, permaisuri langsung menyambar kalimatnya bak kilat. Tili, tahan dulu lisanmu, Tili, potongnya tajam. Tili, aku sangat sadar kalau kemampuanku dalam mengasuh anak masih jauh dari kata sempurna. Tili, namun dalam relung batinnya ia mengutuk, Tili, padahal aku sudah bisa meramalkan malapetaka ini, tapi aku sengaja bungkam lantaran emosi melihat Adele menelantarkan Sial, rasanya aku tidak pantas menghakiminya sekarang. Tapi andai saja aku membuka mulut sejak awal, nyawa Rata akan menjadi taruhan. Tili, ini bukti nyata bahwa berhati tulus adalah sebuah keharusan. Tapi demi dewa, seburuk-buruknya diriku, tabiatku tidak sebusuk pria ini. Tili, matanya langsung memicing tajam, menusuk sang kaisar dengan kilat kebencian. Tili, hanya omong kosong kering itu yang bisa kau lontarkan padanya? Tak heran jiwanya membusuk ditelan rasa curiga. Tili, sang kaisar mematung kebingungan. Tili, apa maksudmu? Tili, tanyanya. Tili, jangan memancing amarahku. Tili. Merasa dihakimi, kaisar balik menggeram, mengulangi petuahnya. Tili, pengalaman pahit ini pasti telah menjadi gurumu. Karena itu, jangan pernah tertidur lelap dalam kewaspadaanmu. Tili, sang permaisuri meledak seketika. Tili, hanya kalimat sedingin es itu yang pantas keluar dari mulutmu di saat seperti ini? Tili. Tili, penyakit ketidakpercayaanmu itu jangan kau tularkan pada jiwa muda ini. Tili, Adele hanya bisa berdiri mematung, menyaksikan sosok penguasa tertinggi itu diceramahi tanpa ampun. Di detik yang sama, desir aneh mendadak menyusup ke dadanya. Sensasi kelegaan apa ini? Batin Adele kebingungan. Emosi kaisar langsung tersulut hebat. Tili, lancang sekali lidahmu. Tili, bentaknya. Sayangnya, permaisuri jauh lebih cepat menebas kalimatnya. Tili, tahan amarahmu. Bukankah kita sudah bersumpah untuk tidak menabuh genderang perang di hadapan anak-anak? Tili. Sorot mata permaisuri melembut saat menatap sang pangeran. Tili, Adele. Tili, panggilnya tegas. Tili, aku bersumpah akan menjadi perisai mutlakmu. Raga ini akan mendukungmu, hingga mahkota kekaisaran itu mendarat sempurna di kepalamu. Tili. Jantung Adele seolah berhenti berdetak. Permaisuri melontarkan fakta mengejutkan, Tili, rahimku pantang menampung benih dari yang mulia. Dan dengarkan aku, meski alter bersikap dingin seolah mengabaikanmu, tangannya lah yang akan mengangkatmu menuju singgasana agung nanti. Tili. Tili, instingku mengatakan, dia masih memiliki sisa-sisa niat baik untuk mewujudkan hal itu. Tili, sang kaisar berdecih tak terima. Tili, omong kosong macam apa yang kau sebut dengan sisa-sisa niat baik itu? Tili, permaisuri buru-buru berdeham mengalihkan suasana. Tili, simpan protesmu, kalimatku belum usai. Tili, potongnya tajam, kembali mengunci pandangannya pada Adele. Tili, terserah kau mau mempercayainya atau tidak, tapi bibirku hanya melontarkan kebenaran mutlak. Tili, kaisar langsung membuang muka sambil mendengus sinis. Tili, cih. Tili. Tili, lalu kau berani menyudutkanku, murni hanya karena gaya bicaraku pada bocah itu? Tili, balas kaisar dengan nada penuh sindiran. Adele tercekik dalam kesunyiannya. Tili, jadi maksud Anda, tak sekalipun pedang Anda pernah menargetkan nyawaku? Tili, tanyanya dengan suara bergetar. Sepasang mata heterokromianya membelalak seakan melihat hantu. Anehnya, wajah kaisar tetap membeku tanpa emosi. Ia hanya memiringkan kepalanya penuh tanda tanya. Tili, begitu, rupanya. Tili, pekik Adele, bagai tersambar kilat pencerahan. Suara tenang kaisar akhirnya memecah keheningan. Tili, omong kosong dari mana itu? Untuk apa aku membuang tenaga demi sesuatu yang tak berguna? Tili, mata Adele menguliti sosok pamannya itu. Gurat wajahnya murni tanpa kebohongan, ia benar-benar tak paham dengan tuduhan pembunuhan itu. Hawa ruangan berubah menjadi medan pertempuran yang menyesakan. Kaisar kembali menuntut, Tili, mari kita selesaikan urusan kita tadi.
Beraninya lidah lancangmu menyebutku krisis kepercayaan, padahal kau tak paham apapun tentang isi kepalaku. Tili. Kaisar menginvasi jarak di antara mereka. Tak gentar, permaisuri mendongak menantang. Tili, benarkah begitu? Coba sebutkan rahasia terdalam mana yang luput dari pandanganku? Tili detik berikutnya, tangan kaisar sudah mengunci dagu permaisuri, menarik paksa wajahnya dan membungkam segala protesnya. Tili, tapi, dengar baik-baik, ada satu kebenaran mutlak yang sangat kupercayai tentang dirimu. Tili, engsel pintu berderit pelan, sebelum ditutup rapat. Di balik pintu itu, tubuh Adele merosot ke lantai bagai kehilangan tulang, menenggelamkan wajahnya dalam cengkeraman tangannya yang gemetar. Mustahil. Lalu bagaimana dengan masa lalunya? Selama ini otaknya memproyeksikan para penguasa sebagai iblis berdarah dingin yang haus konspirasi, namun realitanya memukul telak dirinya. Ini benar-benar sebuah kenyataan yang anti klimaks dan membosankan. Gema ucapan kaisar, Tili, kedudukan kita setara. Tili terngiang berulang kali di kepalanya, disusul jeritan pilu lara yang menyayat hati. Perlahan Adele mengangkat wajahnya. Kilau tajam di matanya meredup, berganti dengan pusaran realita yang meruntuhkan tembok paranoianya. Keringat dingin membasahi pelipisnya bersamaan dengan netra yang membelalak sempurna. Jangan bilang, selama ini semua konspirasi itu murni ilusi ciptaannya? Ya dewa, lautan siksaan mental yang memenjarakannya ternyata hanyalah monster halusinasi yang ia ciptakan sendiri. Badai syok mengguncang kewarasan Adele. Tiba-tiba, suara lembut membuyarkan lamunannya, Tili hormat, yang mulia. Tili, seorang pelayan istana menunduk sungkan dan melapor. Tili, maaf mengganggu, tapi Putri Lara sedang kebingungan mencari keberadaan Anda. Tili. Di dalam kamar megahnya, tatapan Lara kosong menembus jendela kamarnya. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. Sosok Adele berdiri di ambang pintu. Seketika, kilau bahagia meledak di matanya, memancarkan senyum semanis gula yang menghangatkan ruangan. Suara Adele memecah keheningan. Tili, ada apa? Kau tak bisa terlelap? Tili, tanyanya perlahan. Tili, jika insiden kecil itu merenggut tidurmu. Yah, kurasa sangat wajar kau masih gemetar setelah kejadian gila tadi. Tili. Adele menatapnya lekat. Tili, lalu, apa maumu sekarang? Kudengar kau mencariku. Tili, Lara yang mengintip gemetar dari balik selimut tebal, berbisik ragu. Tili, bolehkah aku tidur di sampingmu malam ini? Tili. Tili, aku sangat takut, Tili, bisiknya. Adele menatapnya dalam, lalu menghela napas panjang tanda menyerah. Tili, puas kau sekarang? Tili, gerutunya seraya menyusup ke balik selimut hangat. Senyum Lara langsung mengembang cerah. Tili, iya. Tili. Di bawah hangatnya selimut, tawa kecil Lara mengalun lembut. Tili, apa yang membuatmu sesenang itu? Tili, heran Adele. Matanya berbinar bahagia. Tili, bisa tidur bersama seperti ini. Aku selalu bermimpi melakukannya dengan seorang saudara. Tili. Hati Adele tersentuh mendengarnya. Saudara, ya? Tangannya terulur, mengusap lembut puncak kepala Lara dengan penuh kasih. Lara tersenyum nyaman. Namun, kehangatan itu terpecah saat Lara berbisik lirih. Tili, tidakkah yang mulia merasa ketakutan? Tili. Tili, bayangan mengerikan itu terus menghantuiku. Tili, bisik Lara gemetar. Tili, kenalanku pernah berkata, iblis paling kejam di dunia ini adalah mereka yang berbuat jahat, namun sama sekali tak merasa berdosa atas perbuatannya. Tili. Tili, itu sebabnya kau berani memakinya sebagai penjahat? Tili, Adele membalas dengan tatapan tajam. Tili, dengar. Keberanian konyolmu tadi nyaris saja mengantarkan nyawamu langsung ke gerbang kematian. Tili. Tili, tapi yang mulia bisa saja lari saat pria itu menyekapku. Namun kau memilih menetap. Tili, sahut Lara. Adele tersenyum getir. Tili, aku sudah terlalu kebal. Lagi pula, ini sudah ancaman nyawa yang keempat kalinya. Tili. Tili apa? Tili, Lara terkesiap tak percaya. Sementara itu, pikiran Adele kembali melayang pada insiden tadi. Semuanya terjadi di luar nalar. Selama ini, ia yakin sang kaisar mengetahui semua rencana busuk itu, namun sengaja menutup sebelah matanya. Adele selalu merasa dirinya hanyalah pion catur yang siap dibuang. Ia pikir, nyawanya tak ada artinya bagi sang kaisar. Namun, gema ucapan pria itu kembali terngiang jelas. Tili, apa sebenarnya maksudmu? Tili. Tili, kau pikir aku sudi membuang waktu untuk hal sebosan itu? Tili, sang kaisar mengamuk keras kala itu. Tili, aku benar-benar tidak tahu menahu, omong kosong apa yang sedang kau bicarakan ini? Tili. Tili, aku muak dan sama sekali tidak peduli. Semuanya terasa begitu menjemukan. Duduk di tahta kaisar ini adalah kutukan yang membosankan, tapi aku tak punya jalan keluar selain memainkannya. Tili. Tili, sial. Takdir ini sungguh mencekik, Tili, keluhnya lelah. Saat itulah realita menghantam Adele. Ekspresi penuh frustrasi sang kaisar malam itu, bukanlah sebuah kebohongan. Pria itu benar-benar buta akan konspirasi yang mengelilinginya. Dan yang lebih gila lagi,
Adele tanpa sengaja memergoki pertemuan rahasia sang paman yang bengis dengan sang permaisuri. Sisi gelap pamannya itu. Sungguh sebuah rahasia mematikan yang tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Kembali ke hangatnya peraduan, Lara bergumam lirih. Tili kurasa, aku akan tetap ketakutan meski harus mengalaminya 4 kali. Tili Adele menggenggam erat tangan rapuh itu, matanya memancarkan luka. Tili lebih dari sekadar rasa takut. Hatiku hancur karena pengkhianatan ini. Tili. Pikirannya kembali berkecamuk. Kenapa sekarang? Kenapa pelayan yang mengabdi sejak ia masih belia itu tiba-tiba mengkhianatinya? Di tengah badai pikirannya, Adele menggenggam erat tangan kecil Lara yang terlelap. Aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Jadi, tidurlah dengan tenang. Namun, batin Adele terus menjerit curiga. Pengkhianat itu bisa membunuhnya kapan saja, kenapa baru beraksi? Pasti karena kedatangan gadis ini dan sang permaisuri. Lara akhirnya terbuai mimpi. 8 tahun kesetiaan pelayan itu padanya, ternyata murni kepalsuan memuakkan. Adele mengertakkan gigi, membayangkan rahasia kelam apa yang disembunyikan pria itu di balik tatapan palsunya. Apakah pengkhianat itu berhayal memotong nadiku demi menyenangkan majikan aslinya? Tiba-tiba, sebuah gema berat dari masa lalu menghantam benaknya bagai palu godam. Anda harus bangkit dan memegang kendali, Yang Mulia. Jangan biarkan musuh mencium setitik pun kelemahanmu. Bayangan kelam masa lalu kembali merantai jiwanya. Ibu putra mahkota hanyalah wanita rendahan. Kau harus berdiri di puncak kekuatan, Adele. Jika tidak, takhta akan jatuh ke tangan Lord Fjord. Janji manis Lara berdenging di telinganya. Aku akan selalu menjadi pedang dan perisaimu. Adele menatap langit-langit kamar dengan dada sesak. Omong kosong. Gumamnya getir. Di istana berdarah ini, kata-kata manis hanyalah racun berbisa. Wajahnya tertutup sepasang tangan yang bergetar menahan tangis. Adele, jadilah kuat. Bertahanlah di neraka ini hingga kau menemukan cahaya kebahagiaan. Pesan terakhir sang ayah di ambang kematian kembali merobek hatinya. Raihlah kebahagiaanmu, Adele. Ayah tahu masa depanmu akan dipenuhi duri dan darah. Namun sungguh memilukan, ayah harus terlelap selamanya di sini, tanpa meninggalkan satu pun pedang atau perisai untuk melindungimu. Tapi ingatlah satu kebenaran mutlak ini, Alter. Darah yang mengalir di nadimu adalah warisan naga-naga penguasa yang pernah membelah cakrawala.